terjemahan dalam Ibraninya, dalam hal seperti konteks apa? Ini kata per kata loh. Iya, gini Demian kan nggak ngerti nih. Kan itu akar katanya selah, benar? Salah, benar? Lah ini sudah jadi kalimat bukan akar kata. Aduh, kalau selah itu apa? Mengutus atau? Salah hati itu udah jadi kalimat, ada beberapa susunan kata di situ. Oke. Jadi kalau selah itu mengutus atau apa Demian? Lah tadi kan udah dibukakan. Arti salah itu artinya ada banyak. Bukakan arti iya. Jadi gini Demian ya. Oke, Pak Hos besarkan layar saya tak lagi ya. Gini. Contohnya begini ya Demian, kita jangan dulu bahas ini kan di Keluaran 3:14. Ini kan selah hani. Ya, ada dimbuhan N ya dengan yod ya. Ini kan selah hani. Nah, itu diterjemahkan mengutus. Oke. Salah di situ sebentar. Bukan. Di situ ada gabungan beberapa kata, salah. Demian, iya. Saya ini luruskan, saya luruskan, salah saya luruskan. Bukan salah, ini kan ada tambahan kata nun dengan yod. Ya kan? Nun, ada aksara nun dan yod. Jadi bacanya silahani. Itu mai, artinya. Iya, artinya aku di situ, kan. Jadi ada beberapa kata. Iya, nih. Di sini selah. Oke, mengutus tanganku. Mana? Ini selah. Selah ya Sebelahnya, coba sebelahnya. Loh, jangan sebelahnya, kau terlalu ini kau. Jangan dulu masuk ke terjemahan originalnya nih. Ini kan selah juga. Selah. Dari mana kamu tahu terjemahannya itu adalah mengutus tangan? Ini Demian ya. Ini kan selah. Ya. Iya, selah. Iya, apa ini? Selah ini apa terjemahannya? Mengutus aku, benar? Hah? Mengutus itu aku kan? Selahani. Kalau mengutus aku selahani. Kalau selah aja apa itu telah mengutus aja. Ini kan iya. Nah, kalau hanya selah berarti kan mengutus toh? Itu bentuk perfect. Jadi selah mengutus. Kalau selah ini bentuk imperfect. Iya, kalimatnya coba dibuka. Kau itu gini. Ini bentuk imperfect bukan perfect. Perfect. Nggak usah. Selah. Coba besarin punya saya. Besarin itu. Aspeknya itu perfect. Ini nggak percaya banget nih orang. Ini bentuk kata ini imperfect. Loh, itu kalau kata selah. Coba besarin punya saya, Bang. Iya, kau tahu dari mana ini perfect? Host, izin besarin punya Bang Demian, host. Nah, coba. Dulu. Tuh, apa tuh? Aspeknya apa tuh? Ya, itu akar katanya kan kau bahas itu. Aduh, minta ampun. Aspek itu bukan akar kata, ini bahlul sekali. Aspek itu perfect, itu artinya telah. Sudah. Lihat tuh, aspek, perfect. Tuh. Demian, dalam bahasa Inggrisnya. Ini. Dalam bahasa Inggrisnya, kita lihat nih. Mana? Di bawah. Nih, dalam bahasa Inggrisnya has sent. Jadi telah mengutus aku. Jadi ini kalimat perfect. Oke. Bukan imperfect. Dari mana kau bilang ini kalimat imperfect? Itu ngawur sekali. Oke, ini kan coba besarin lagi Pak Hos ya, biar dia tahu juga. Ini kan kata selah. Nanti saya ajari itu berubah menjadi imperfect dan berubah menjadi perfect itu seperti apa. Aduh, ini kan kalimat di situ perfect. Sebentar dulu. Ini ngawur sekali. Di sini memang perfect, Demian, perfect. Selah. Ya memang perfect, tapi di sini ini selah ini itu imperfect. Lah itu kata salahnya yang imperfect. Gimana sih ini orang? Nah, ini Demian kan loncatnya gimana dari loncat kamu sana. Nggak nyambung kalau gini. Kamu bilang tadi kau bilang tadi ini perfect, benar nggak? Lah kalimat yang tadi emang perfect, silahkan itu perfect. Gimana? Sekarang saya tanya, ini perfect atau imperfect? Lo itu kalimatnya dipotong, itu bukan keseluruhan kalimat. Makanya saya tadi ini imperfect atau perfect? Ini imperfect atau perfect? Ayo deh. Coba dilihat di situ. Kalau yang tadi saya bukakan dalam satu kalimat itu kalimatnya beda. Kamu ngerti nggak kalimat perfect sama kalimat imperfect? Kalau kalimat di sini Demian itu beda kalimat nih, orang kok ngawur sekali. Di sini
di sini menjadi perfect karena apa? Lah karena itu sudah terjadi, gimana sih ini orang? Sudah terjadi. Bukan soal perfect itu sudah terjadi, itu orang sudah tahu karena apa dia menjadi perfect. Loh, kok malah lari gini loh? Itu emang di situ kalimatnya kalimat perfect. Kalau kalimat yang tadi yang kau tunjukin itu beda. Pelan-pelan ya, pelan-pelan Demian. Ini kan selahani, ya, selahani, ya kan? Nah, imperfect atau perfect di situ? Itu perfect. Nah, itu Ya selahani udah, berarti tadi perfect. kau salah. Tadi Nah, kau bilang, ini selah, tidak ada ninya, tidak ada selahaninya. Ini selah. Oke, loh, ini imperfect. imperfectnya itu tergantung kalimatnya nih, orang bukan satu kata seperti itu. Oke, sudah. Jadi sudah soal Kamu imperfect belajar perfect dulu nggak usah. Kalimat imperfect dan juga kalimat perfect. Kalau yang namanya perfect dan imperfect, kalau dalam bahasa Inggris itu ada kata kerja bentuk lampau, bahasa kata kerja bentuk present. Tapi kalau bahasa Ibrani biasanya pada kalimat, bisa juga pada kata kerja, bisa juga pada kata benda juga, bahkan bisa juga. Sudah. Soal imperfectnya nggak usah kau mutar-mutar. Jadi di sini kan selah, di sini kan mengutus, benar? Mengutus toh selah. Mengutus itu kan kalimat perfect. Iya, mengutus atau bukan terjemahannya? Kalau kalimat dalam bahasa perfect Indonesia terjemahannya gimana? Iya, mengutus atau apa terjemahannya? Iya, kalau kalimat perfect itu artinya terjemahannya gimana? Aduh, ini soal bukan kalimat perfect, ini kata selanya, mengutus atau bukan? Lah, itu kalimat perfect, jadi terjemahannya harus dengan kalimatnya. Apa terjemahannya? Jadi terjemahan yang betul itu gini, telah mengutus aku, itu kalimat perfect. Oke, telah mengutus aku. Ya, mengutus ya. Nah, kalau di sini telah sudah atau telah atau sudah. Ini oke, kan di sini tidak ada kata ninya, selahani. Jadi telah mengutus tanganku itu begitu. Kitab apa tuh? Kitab apa tuh? Udah, kamu nggak usah berdalih, sembunyi kitab-kitab. ini kata Zela. Ini apa? Telah mengutus tanganku. Ya itu. Ya Deka, tanganku, tangan kamu. Enggak, kamu ini kayaknya nggak nyambung deh. Parin deh. Ini bahasanya sama nggak? Selah, bedanya tidak ada ninya. Selahani. Oke? Selahani. Kamu bilang ini telah mengutus. Kamu kayaknya nggak nyambung perasaan deh. Oke, telah mengutus. Ini perfect. Nah, kalau bentuk imperfectnya apa? Akan mengutus. Kalau bentuk imperfect kan tergantung kalimat. Contoh nih, saya akan mengutus Heri. Atau apa? Saya mengutus Heri itu kalimat imperfect. Tapi kalau kalimat perfectnya ini bentuk imperfect. Sekarang kalau imperfect berarti di situ bukan sudah terjadi, tetapi sedang terjadi. Oke. Lalu apa? Nah, jadi akan mengutus. Saya akan mengulurkan tanganku, artinya mengulurkan tanganku. Lihat kawan-kawan Demian ini. Lah itu emang terjemahannya seperti itu. Terjemahan kamu kan ngawur semua nih. Saya bukakan itu kan keluaran Demian gini Demian ya. Gini. Kan? Demian sebentar gini. Ini kan selah. Bedanya itu tidak ada kata nun dan yod. Bedanya itu. Di sini selah tidak ada nun dan yod. Bedanya di situ. Kata ganti orang ketiganya itu nggak ada. Iya, enggak, itu di kitab apa nih, orang nggak nyambung loh. Udah, kamu itu berdalih hanya kepada kitab-kitab kita. Ini kita mau bahas bahasa nih. Kamu semuanya salah. Bukan, Demian terjemahanmu itu cocokmologi. Ya situasional. Udah, kamu sebutkan itu kitab apa? Itu kamu harus sadar itu. Di kitab apa kamu ngarang-ngarang aja? Udah, kamu belajar baca Alkitab dah, biar kau tahu. Enggak, coba kamu kalimat perfect. Kamu berani nggak ini Kamu berani nggak akan mengutus tanganku? Tangan kamu akan mengutus tangan kamu. Kitab apa? Saya buka dulu, saya lihat dulu nih orang. Ini kamu berani nggak menerjemahkan akan mengutus tanganmu? Tangan kamu. Itu di kitab apa? Saya lihat dulu. Kau itu nanti terjemahannya itu situasional. Itu begini. Itu gini bro ya. Kalau kau memang ngerti, tidak perlu kau baca di kitab apa. Itu loh. Itu. Lah berarti kamu sudah kelihatan. Kamu sudah kelihatan terjemahanmu itu situasional. Cocokmologi terjemahanmu situasional. Itu kitab apa saya bukakan loh. Ini bukan tentang kitab, ini tentang kamu konsisten nggak dengan terjemahanmu? Kamu terjemahin dari pertama, coba dari pertama terjemahannya. Ini bukan tentang terjemahan, kamu konsisten nggak dengan terjemahanmu? Lah, saya lihat dulu situasional terjemahanmu. Kata salah itu
Demian, tergantung di sini kalimat. Dia bisa jadi perfect, selahani. dia bisa menjadi imperfect. Selahani. Selahani ini bentuknya perfect. Telah mengutus aku. Telah mengutus aku. Dia telah mengutus aku. Selahani, ya, perfect. Bentuknya di sini imperfect. Telah akan mengutus, akan mengutus. Akan mengutus tangan kamu. Akan mengutus tangan kamu. Ini bentuk imperfect. Kalau kamu akan menerjemahkan itu bentuk future, bukan ini, bukan imperfect. iya, akan imperfect. Ya. Jadi kan Masa ini sih? imperfect. Bukannya Sudah, kau terlalu banyak. Ini yang harus dikoreksi, itu terjemahanmu itu pelintat-pelintut, situasional. Terjemahanmu itu kitab apa, situasional. di kitab apa, ayat berapa? Iya, ini kata yang sama, lalu kamu terjemahkan bisa bukan utusan. Lah, Bisa. dalam bahasa Nah, Ibrani itu namanya kata salah itu ada situasional. banyak artinya. Nah, gini, intinya perdebatan ini kita itu Kata berpolemik salah di dalam itu bukan bahasa. cuma satu artinya, ada banyak artinya. Lah iya, itu namanya situasional. Ini kata yang Berarti sama kamu kok. nggak pernah belajar bahasa Ibrani. Bukan soal belajar, artinya kalau dipersonifikasikan dalam bahasa Indonesia itu karena Lah, situasional, saya tanya karena itu kitab apa, di kondisional. mana itu kita lihat terjemahannya. Ya kamu kan hanya beraninya baca itu begini. Ya, Kamu nggak bisa elah, mengkaji masa dia seperti tunjukin, ini. dia bilang ayat berapa, kitab apa gitu loh. Aduh. Sudah lihat Pak Nyongambon, apa situasionalnya? Ya, situasional kan? Yang namanya kata itu dia bisa berubah Udah, Demian. menjadi perfect atau imperfect tergantung kalimatnya. Kamu Udah, paham nggak? iya. Soal tergantung imperfect perfect itu, tetapi kalau terjemahannya itu situasional, itu yang harus dipertanyakan karena ini dibawa ke dalam bahasa Indonesia, ngerti nggak? Kamu nggak ngerti Demian nggak kalimat ngerti. perfect. Oh, imperfect selalu aja kamu Maliki nggak paham. ngerti. Ya udah, itu di kitab apa saya bukakan, kamu tunjukin ayat tapi nggak mau tunjukin kitab apa gitu loh. Ya nanti kamu terjemahkan bukan mengutus juga. Saya tahu kok Iya, itu. enggak, saya bukakan. Iya, saya bukakan, terus tahu, kita belajar Demian. sama-sama. Iya, saya Berani, tahu kan? kamu akan terjemahkan bukan itu bukan mengutus Malikil. Ya udah, Itu di kitab mengirim. apa, ayat berapa? Di kitab apa, ayat berapa? Itu mengacungkan Malikil kayak gitu toh. Terjemahan Saya kamu salah tahu. soalnya. Demian, terjemahan itu kondisional, situasional, Demian. Kalau kamu mau perubahan antara gini Bang Maliki, perubahan perfect imperfect itu tergantung tensiusnya. iya, perubahan kata bedanya imperfect. Gini Demian ya. Yang berubah itu Imperfect kata dan kerjanya. perfect. Imperfect dan perfect itu tidak akan mempengaruhi terjemahannya, ya. Terjemahannya akan Mempengaruhi bertambah. lah nih, nggak Sebentar. nyambung, mempengaruhi. Ya, terjemahannya akan Yang seperti namanya telah perfect dan gini. imperfect itu mempengaruhi Kalau terjemahan. Ini salah perfect, lagi nih. kalau perfect telah mengutus, artinya sudah terjadi. Imperfect akan mengutus, belum terjadi. Begitu Demian. Parahin Demian Mana ini. akan di situ, nggak ada akan di situ, kamu ngawur-ngawur aja. Kan? Dia nggak tahu Udah, ganti, imperfect ganti. itu belum sempurna. Ganti topik. Perfect itu sempurna Demian. Ganti topik Parah lah. Demian ini. Perfect ganti itu topik. artinya telat, bahlul dalam tata bahasa. Udah, kamu belajar lagi. Belajar lagi. Perfect itu di situ bukan artinya sempurna. Perfect itu artinya sudah atau telah. Kau belajar bahasa nggak sih? Perfect itu sempurna, artinya sudah terjadi. Itu aduh, perfect. nih orang, aduh. Perfect kok Perfect sempurna. pun bisa untuk sesuatu yang belum terjadi, tetapi suatu bentuk kepastian itu bisa perfect juga. Salah, yang namanya perfect dalam grammar bahasa Inggris artinya telah atau sudah. Ini orang Oke. kok ngawur sekali. Oke, sudah ya. Nih, ini Demian saya kasih tahu kamu ya. Kau jadi sudah terjadi. Kalau Ini Demian. imperfect kalau Perfect itu secara- bisa dikategorikan sudah terjadi suatu kepastian yang akan terjadi, ya sekalipun belum terjadi, Nah, tapi sesuai ada saya suatu kan, kepastian. sesuai kan. Lah, itu kalau kamu mengartikan perfect itu sudah terjadi, itu konyol kawan. Lah, ini orang tadi dia baru baca aja loh. Loh, gini Tadi kan Demian dia ya. baru baca perfect itu. Iya, udah, artinya telah atau sudah. Ini gini, orang kok ngawur sekali. gini, Astaga. Demian ya. Bukan ngawur Demian. Saya bawa kamu, ini gizi buat kamu juga ya. Ya saya Gizi. 9. Iya, ini. Ki Bisa yelet yulat. 9, bisa Perfect. 9 ayat. 6. Ki yelet yulat. Perfect. Iya, artinya sudah di situ, telah lahir. Jadi sudah lahir. Betul, itu kalimat perfect. Jadi saya 9 ayat 6 bukan untuk Tuhan Yesus toh?
Loh, kok malah lari kemana-mana? Itu kalimat Nah. perfect. Kalau kalimat perfect, jadi gini, itu kalimat Kan perfect. kamu Coba kita udahlah, lihat nih. Demian, sudah. Sebentar, Nggak usah, sebentar, nggak usah. sebentar. Nanti lebih malu kamu nanti. Enggak, Berat, kamu nggak yang usah. malu. Kamu nggak tahu apa-apa masalahnya. Yesaya 9 ayat 5 nih. Apa tuh? Ini kalimat perfect. Cuman masalahnya di ayat satunya itu adalah kalimat future. Makanya nggak bisa dibilang sebagai telah terjadi. Tetapi dalam tata bahasa Ibrani itu ada perbedaan grammar. Itu sudah dijelaskan Picture-nya sama di mana? Berita Picture Wahyu. tense-nya di mana? Picture Di tense-nya kalimat di mana? pertama, ayat pertama. Ayat pertama, ayat berapa? Coba besarin layar saya. Ya besarin. Nah. Jadi perfect itu bisa sudah terjadi, Nah, ini bisa sebenarnya suatu kepastian. Interlinearnya pun kurang tepat ini. Jadi sebenarnya Interlinear kurang. Tumben nih nyalain interlinear. For a child was born unto us. Sebenarnya terjemahannya betul seperti itu. Karena kalau apa tuh? iskan present. Nah, jadi Apa kalau tuh terjemahannya? yulat itu kalimat perfect, artinya telah. Tapi karena Jadi sudah dalam lahir. ayat sebentar, dalam ayat pertamanya itu adalah kalimat future. Makanya Rambam mengatakan bahwa telah di sini ketika nanti kalimat pertamanya sudah. Ya di ayat mana pertamanya picture sudah tense-nya digenapi. mana? Picture tense-nya mana? Di Yesaya ayat pertama. Ayat berapa picture tense-nya? Yesaya ayat berapa? 9 ayat pertama. Yesaya 9 ayat pertama. Coba kamu kasih lihat dulu picture tense-nya mana? Jadi menentukan nubuat atau Udah, enggak itu nggak usah menentukan. santai Kamu santai buktikan nih, aja. Saya bacakan Yesaya 9 ayat. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terhimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulun dan tanah Naftali, maka di kemudian hari ini kalian kalimat future. Maka di kemudian hari ia akan memuliakan jalan. Di mana ke laut, kalimat daerah future? Coba seberang kasih Yordan. lihat. Maka akan di kemudian hari itu kalimat future. Iya di mana? Coba kasih lihat. Loh, Kasih lihat. lah ini bahasa Indonesianya aja bilang kalimat Loh kok future. bahasa Gimana sih? Indonesia? Dudung. Ya, sama aja dalam bahasa Ibrani, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Yang namanya kalimat future itu seperti itu. Kamu makanya belajar tata bahasa. Iya Kamu di jangan mana? belajar tata Di bahasa, dalam makanya kamu di ngawur. dalam Hebrew-nya itu picture tense mana? Dalam Hebrew-nya itu tidak, ayat satunya tidak ditulis. Nah, tidak Di dalam ditulis, interlinearnya. pintar anak saya. Oke, lanjut. Bukan, maksudnya ayatnya kalau kita lihat karena ada perbedaan. Demian sajikan sesuatu yang tidak Aduh, berbunyi. capek deh. Sudah ya, kawan-kawan udah tahu ya seperti apa Demian ya. Loh, gini loh maksud saya, udah. kamu nggak paham ya penjelasan saya. Nah, Ayat kan pertama di selalu Yesaya, padahal dia sendiri yang nggak paham. Dia tuh bilang orang lain yang nggak paham. Ini orang ini memalukan betul ini. Penomoran, enggak, kamu dengerin dulu makanya biar kamu nyambung. Penomoran. Di dalam Apalagi? interlinear Yesaya itu berbeda Iya. dengan penomoran dalam LAI atau dalam terjemahannya. iya. Oke. Jadi kalau kau buka, sebentar kau buka ayat 1 di sini, kau buka interlinear itu berbeda ayatnya. Nah tuh. Paham nggak? Udah, Udah. Pak Nyong Ambon sudah lihat Demian itu seperti apa? Kualitasnya. Kamu Udah terjemahannya aja terceda kayak Nyong gitu. Ambon, udah terceda. Nggak bisa nih Demian ini menolong Pak Aduh, Nyong Ambon. Demian. Padahal Demian yang diharap-harapkan Pak Nyong Ambon. Loh, poin kalian apa coba? Nah, kan poin. terjemahan kamu Baru aja- sadar dia poin terjemahan kita kamu apa aja tuh. salah. Terjemahan kamu aja salah-salah gitu. Demian. Jangan Tadi putus asa tunjukin Demian, ayat, tetap semangat tunjukin belajar. ayat, tapi nggak tunjukin ayat apa, kitab apa gitu loh. Iya, udah. Tetap semangat Demian, jangan putus asa. Gantilah topik Demian, jangan itu. Iya, lanjut, murah bosan hati. kita mendengar. Ya kalau topik masalah original teks kalian kan gak ada ilmu, cuman terjemahan kalian aja salah-salah gitu loh. Mending kalian belajar. Oke, kita Kalian kembali mendingan begini aja belajar bahasa Demian. Indonesia aja, nggak usah bahasa Ibrani gitu loh. Kalian belajar bahasa Iya. Indonesia, baru ngomong bahasa Ibrani. Iya, Demian Bahasa- hebat. Bahasa Iya, Indonesia. Demian aja, hebat ya. kalimat present, Kawan-kawan penonton di kemudian bawah Demian kalimat sangat future, hebat. Kalimat ini Iya, aja iya. kalian belum paham. Iya, udah Demian. Udah. Kita paham kok. jangan Kamu terus hebat, oke. emosi lah. Lanjut, Udah murah 10 hati. menit Bukan, loh bukan Demian. masalah hebat. Iya, Kalau 10 misalkan menit Demian. Kalau misalkan salah ya akui kesalahan gitu loh, bukannya Iya dengan sudah, kesalahan kita gitu sudah loh. akui kamu hebat kok Demian. Udahlah. Lah emang saya betul, kamu salah. Iya. Terjemahan kamu salah. Iya. Udah Demian kan tadi udah jelas tadi. Jadi itu kan Bang Demian aku dia sudah mengutus mengaku aku kepada salah Bang Demian. Saya pikir sudah selesai Bang Demian. Iya, itu. iya. Kau dengerin Nyong Ambon itu. Saya ini cepat. sekarang begini. Entar dulu Bang Malikil, Bang Demian, entar dulu. Nah, sekarang kan selesai ini pembahasan. Nah, kita pembahasan lain. Nah, tadi itu hostnya sempat membuat hashtag
Yesus bukan firman, ya kan? Nah, sekarang pertanyaan untuk Bang Malikil, sepakat tidak dengan hashtagnya host itu? Yesus bukan firman. Iya betul, karena dia itu sang firman, bukan firman. Oke. Nah, Tahan. betul. Tahan. Aduh, parah nih orang. Demian gimana Demian? Konfirmasi dulu ke Demian Nyong. Bang Nyong di Iya, konfirmasi ke Demian dulu. Setuju nggak dia? Masalahnya sang firman malah diartikan sebagai sang bapa, itu salahnya. Kalau sang firman itu ya merujuk kepada firmannya, bukan kepada bapa. Kalau Tapi merujuk Demian kepada setuju dulu, firmannya, kalau merujuk Iya, kepada firmannya. firmannya itu bukan sang firman. Merujuk kepada Tapi- firmannya berarti firman. Bentar Murah Hati, saya terangkan ya. Iya. Apa itu artikuler? Artikel itu untuk memberi suatu keterangan, identitas, itu artikel. Kalau anatros itu memberi keterangan kepada karakter. Itu harus ngerti dulu. Ke tahap itu Demian harus tahu supaya diskusinya itu bisa dibangun. Contoh begini, proklamasi dengan sang proklamasi itu dua hal yang berbeda. Proklamasi adalah isinya, sang proklamasi adalah oknumnya. Ngerti nggak? Itu contoh-contoh Kamu sederhana. ngerti apa? Kamu terjemahin aja Lah, nggak bisa. Terjemahin selalu bahasa dari juga tadi bisa. kamu Ngeles, ngerti apa, ngerti ngeles apa, terus. kau aja yang ngerti, Yang padahal nggak tahu namanya- apa-apa. Iya, yang namanya Iya yang lucu namanya Bang di artikel. lucu Demian ini Bang Malik. Nyong Lucu mau banget. coba Ini ditolong satu-satu nih itu aja kawanmu. ngomongnya, bisa nggak Selalu satu-satu dari ngomongnya? tadi kamu nggak ngerti. Nggak ngerti, dia aja yang ngerti. Saya Iya, kasih satu-satu contoh ngomongnya berbagi santai gini aja. ya. Bisa Iya, satu-satu saya santai, saya ngomongnya. santai. Bukan gini Demian ya. Kamu kan nggak tahu soal ini ya. Saya tidak bilang kamu nggak ngerti. Kamu belum Iya, belajar satu-satu ke sini. ngomongnya, nggak usah panik juga kali. Satu-satu aja ngomongnya. Nggak ada yang panik Demian. Hanya Iya, kamu ini maksudnya, nggak akan bisa buat kalau Malikil kamu panik. ngomong- Iya, oke. Satu-satu Oh, ya. iya. Saya dulu ya. Oke, satu silakan. Iya, gini loh. Yang namanya artikel itu cuman menspesifikan kata benda. Dia nggak merubah kata benda itu menjadi yang punya milik. Ibaratnya gini, Maliki punya motor. Kemudian motornya ini dikasih definite. Maka motor ini menjadi Malik itu kan konyol dan buta sekali orang-orang seperti itu. Maksudnya yang memang ya astaga. Jatuh apa saya? Maksudnya orang-orang yang memahami seperti itu. Yang namanya artikel itu cuman untuk menspesifikan kata benda. Benda ini punya siapa, kayak firman. Firman dikasih artikel. Artinya firman ini punya siapa, bukan firman itu dia menjadi pribadi sang bapa gitu. Karena digunakan kata artikel itu kan apa ya? Botol sekali menurut saya. Oke, gini ya Demian, kamu kalau ada buku dengan ini kamu catat. Ini, jadi kamu harus ngerti apa itu dari substansi dari kata itu juga. Motor itu, substansi kata itu adalah benda. Oke, nah logos, substansi kata itu kata benda yang juga disebut sebutan. Sebutan untuk Tuhan, hologos. Ya, sama dengan proklamasi. Proklamasi itu juga sebutan. Sang proklamator itu jadi gelar, jadi sebutan. Oke. Catat Demian. Jadi beda dengan motor. Motor itu substansi dari kata adalah benda milik yang bukan sebutan, yang bukan kata sebutan atau gelar. Motor itu tidak akan menjadi kata gelar. Nah, jadi sang proklamasi dengan proklamasi dua hal yang berbeda. Ya, dua hal yang berbeda. Jadi proklamasi itu adalah teksnya, isinya. Sang proklamasi itu oknumnya. Oknumnya yang melakukannya, yang melakukan proklamasi. Maka dari itu kamu harus mengerti dan cari tahu dulu apa itu nomina artikuler, apa itu nomina anatros. Kalau kamu sudah mengerti sampai ke tahap itu, ya kita bisa nyambung diskusi. Tapi kalau kamu nggak belajar, nggak mengerti sampai ke tahap itu, pusingnya di saya. Saya akan mengajari kamu begini, ini begini, ini Catat, begini, ini Demian. begitu. Oke? Ya, balik siapa? Murah Hati tolong di-mute dulu lah. Kamu kenapa sih? Bisa tenang Iya. aja. Maksudnya ingat catat yang dibilang biar nyambung. Iya, kamu santai aja, saya nggak debat sama kamu. Iya, Kalau- sebentar Nangis, Demian ya. Demian, Sebentar nangis, Demian. Demian. Ya. Iya, 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 ya. Kita ganti-gantian tahu nggak? kok. Demian paling bisa pintar di sini. ganti-gantian Iya, iya. nggak? Bisa ganti-gantian nggak? Iya, sebentar dulu, saya belum selesai. Kita tahu yang paling pintar di sini adalah Demian. Hanya Demian yang mengerti. Ya. Kita tahu, kita semua tahu, hanya Demian yang mengerti. Tapi ini kamu harus bisa membedakan. Kalau kamu membangun suatu analogi, kamu harus melihat substansi dari kata itu. Ya, kadang kamu membangun analogi bahwa kopi itu substansi katanya itu bukan sesuatu yang bisa berarti sebutan atau bisa sesuatu gelar. Tidak. Kopi itu adalah kata benda yang berarti substansi dari kata itu adalah minuman.
Gitu. Jadi kamu harus mengerti substansi dari kata. Kata benda itu banyak, kopi kata benda. Tetapi substansi dari kata itu bukan tidak akan merujuk kepada suatu gelar atau sebutan. Substansi kata itu tetap minuman. Ya, jadi hologos itu adalah sebutan, gelar. Jadi tidak akan berubah menjadi minuman. Oke, ngerti ya Demian ya? Jadi kamu kalau mau bicara, kamu yang dasarnya kamu harus mengerti substansi dari kata itu apa, dan kamu harus mengerti artikel itu fungsinya apa dan apa penggunaannya. Artikel dan anatrous, nomina artikuler dan nomina anatrous, kamu harus mengerti. Kalau kamu nggak ngerti sia-sia, saya nanti kayak diskusi sama tembok kayak gitu nih. Udah. Kalau sang proklamator, yaitu kita tahu proklamator itu adalah sebuah gelar. Tapi kalau firman itu bukan gelar. Jadi itu dua hal yang berbeda. Antara maliki dan juga kata-kata maliki. Kata-kata maliki itu bukan gelar. Kemudian perkataan maliki ini saya taruh definite artikel. Maka perkataan maliki itu dia tidak menjadi yang namanya gelar. Tetapi saya hanya menspesifikkan kata-kata dari maliki itu bahwa ini adalah ucapan dari maliki. Demikian juga firman Tuhan, logos. Logos itu kemudian ditaruh definite artikel untuk menspesifikkan ini firmannya siapa, karena ada banyak firman di dalam Alkitab, ada banyak kata-kata, ada kata-kata manusia. Nah, definite artikel itu fungsinya untuk itu. Jadi definite artikel itu menspesifikkan kata logos di dalam Alkitab bahwa ini adalah firman Tuhan, firman dari Yahweh atau firman dari Theos. Jadi nggak ada hubungannya dengan yang tadi kamu berikan antara proklamator dan firman, itu dua hal yang berbeda. Firman itu bukan gelar. Sedangkan proklamator itu ya gelar. Proklamator itu kayak presiden ya gelar gitu kan. Tuhan itu gelar, Theos itu gelar. Jadi itu cocok logi yang gak nyambung gitu loh. Kalau kau bikin cocok logi itu ya masuk akal dikit lah. Cocok logi kamu itu sama sekali gak ada masuk akalnya. Makanya kalau kita baca Yohanes 1 ayat 1 itu ada bersama-sama. Artinya Allah dengan kata-katanya, bukan Allah dengan gelarnya. Jadi kalau dirubah Allah dengan gelarnya, ngapain dibilang bersama-sama? Itu Jadi Demian, cocok Allah loginya itu nggak nyambung sekali dan nggak masuk sekali. Allah Bikin pusing dengan gitu. kata-katanya sama-sama. Oke, Aduh, udah lucu kali bro Demian. murah hati, udah. Biar kita kasih tahu dia, karena memang kurang gizi Demian ini. Kurang gizi. Ini ya, ini Demian. Jadi logos itu ya, itu adalah gelar. Dan dia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah, namanya disebut hologos. Namanya disebut kekletai, ya itu gelar sebutan. Oke, ini ayatnya di sini. Saya nggak perlu kasih tahu alamatnya, biar kau cari sendiri ya. Takut ya. Bukan takut, supaya kamu juga belajar. Kamu kan bilang hologos itu bukan gelar, bukan sebutan. Ya ini ayatnya ya. Ya, kai peribeblemomenos, hai mation, ya. Hai Mation, Nyong Ambon juga catat. Ini gizi nih buat Tritunggal ya. Hai mati kai kekletai. Itu kekletai. Kekletai to onoma, namanya dipanggil onoma hologos to teo. Udah ya. Jadi Demian, saya paham. Karena Tritunggal itu dididik di dalam suatu ruang yang tidak berbasis Alkitab. Itu pasti. Tritunggal itu dididik di dalam ruang yang berbasis ya teologi. Jangan melebar Bang Maliki. Sebentar dulu. Jangan melebar lah. Ini konklusi, bukan melebar. Ini konklusi. Oke. Udah melebar itu namanya Bang. Jadi hologos itu adalah sebutan ya, kekletai. Hologos itu sebutan. Hologos, kekletai. Bukan sebutan, di situ disebut, bukan sebutan. Lah iya, disebut hologos, itu nambah sebutan. Gimana sih? Bukan, kalau sebutan beda. Ya. Saya harus mengajari pula apa disebut, apa itu sebutan. Saya rasa sudah cukup ya. Ini karena hanya modal berpolemik di dalam hal-hal. Disebut itu kayak gini, saya manggil Maliki. Nah itu disebut. Nah kayak begitu loh. Maliki. Sebutan, menyebut, jangan begitu juga lah polemik Demian. Ya, sebentar Demian ya. Kau ini. Ya. Jadi ini kekletai onoma.
namanya disebut demikian. Nah, kalau ini nama nih. Saya belum kasih lihat itu onoma apa artinya. Ini saya kasih lihat. Namanya disebut ya, namanya disebut the word hologos. Hologos. Jadi namanya itu adalah hologos. Itu sebutan. Hologos itu, Dek, Demian, itu bukan proper name. Oke. Ini, Dek, ini name. Namanya disebut, namanya dipanggil hologos, Dek. Jadi kalau kamu mengatakan hologos itu proper name, ya yobes, itu deritamu. Karena kamu apa ya? Ya, kawan-kawan tahu jawabnya. Itu ya. Ini kekleta itu onoma, Dek. Namanya dipanggil. Saya sengaja tidak diterjemahkan ini sengaja supaya kamu ini orang ini ngerti nggak? Atau hanya sok tahu aja. Namanya disebut siapa? Hologos. Hologos itu nama sebutan, Dek. Dipanggil namanya hologos, apakah proper name? Bukan. Oh, terus apa? Generic name. Nah, itu pintar kan? Pintar kan, Demian? Pintar. Jadi yang terpenting kamu itu harus belajar lagi. Jangan gengsi lah. Kalau bodoh bilang bodoh, ya gitu. Jangan gengsi. Ya, kalau gengsi, kau akan bodoh terus, nggak akan berkembang. Belajar itu bukan karena untuk menegakkan doktrin, Dek. Ya. Gini Bang Demian, itu pesan kamu aja. Oke, sebentar, ini murah hati kenapa? Saya kan gak dibahas sama gini kamu, kenapa Bang kamu? Bang Malikil gini ngomongnya. Sebentar, ini Kalau waktu belum saya. sampai dia belajar ke sana, ya Aduh, ini murah pelan-pelan hati, belajar tolonglah murah hati, gitu. jangan bikin kacau dong. Saya kan lagi dibahas sama Iya, Maliki, kalau kamu Demian diam dulu. belum sampai belajar ke sana, ya Enggak, saya belajar. nggak dibahas sama Demian. kamu. Kamu emang Murah punya hati, apa? Kamu kan saudaraku. cuma modal bibir aja. Dari tadi kan saya diam, ente juga diam. Iya. Biarkan Bang Malikil sama Demian, bro. Iya, Oke, jadi lanjut, jangan lanjut, seperti lanjut. itulah. Kecuali saya debat sama kamu, apa kamu nggak dapat bicara? Kamu kepanasan ya? Yang saya kutip yang ditanggapi si Demian hanya Nah, saya polemik nggak debat sama Tahan, kamu. menyebut, Ini orang disebut, tahan. yang disebut. Bukan itu aja polemiknya. saya nggak debat sama kamu. Jadi kamu tahu diri dikit lah. Iya, tahan bro. Udah ya, dilanjut silakan. Iya, jadi gini. Jadi namanya disebut sebagai firman atau sang firman, kata Maliki. Itu tidak menjadikan bahwasanya dia disebut sebagai sang firman, maka dia adalah yang berfirman. Itu ngawur sekali. Jadi kesimpulan-kesimpulan yang disampaikan oleh Maliki itu kesimpulan-kesimpulan berdasarkan logikanya. Karena ya emang dari awal Yohanes 1 ayat 1 ya emang antara Allah dan firman-Nya, dan firman-Nya yang menjadi manusia ini yang kemudian disebut sebagai apa? Sebagai hologos. Bahkan dalam kitab 1 Yohanes ayat 1 pun dikatakan apa? Para rasul berkata, Sang firman yang telah kami lihat, yang telah kami raba itu enggak berbicara masalah yang Bapa yang berfirman, enggak. Jadi kata hologos di situ enggak menjadikan bahwa kata hologos itu kepada yang berfirman. Jadi itu cocokmologi yang enggak nyambung menurut saya. Kalau misalkan kita mau bahas definite artikel, kamu bisa buka Google itu loh. Kalau kamu memang belum pernah belajar tata bahasa, kamu buka Google, kemudian kau ketik aja D atau definite artikel. Nah, kau lihat penjelasannya tuh. Penjelasannya tuh nggak mendukung kamu. Kamu nggak ngerti definite artikel, wong kamu aja nggak pernah belajar. Kamu belajar dulu apa itu definite artikel dalam tata bahasa. Jadi dia nggak menjadikan apa yang kata benda yang dispesifikan itu menjadi orang pertama atau menjadi subjeknya. Nggak pernah ada. Tapi kalau Maliki apa namanya kata benda yang digunakan definite artikel dia menjadi subjek. Itu kan kacau. Jadi menunjukkan kalau kamu itu nggak pernah belajar bahasa gitu loh, penggunaan definite seperti apa, anatrosi seperti apa dan sebagainya. Ngapain saya ngomong sama orang yang nggak ngerti apa-apa? Ya sama aja. Kalau kita ngomong sama orang yang belajar tata bahasa ya bisa lah mereka ngerti. Tapi kalau yang nggak tahu apa-apa ya sama aja. Terjemahin ayat Alkitab aja. Gak apa-apa, Iya, Bang iya. Demian. Yang penting Bang Demian sudah mengkonter itu udah cukup. Iya, Demian sudah pintar kok. Iya, Pintar sabar, sini Demian. santai aja dulu. Terjemahin Alkitab aja salah-salah gitu kayak tadi kita bahas masalah salah. Padahal dalam bahasa Ibrani salah itu artinya ada banyak. Dalam terjemahan Yahudi pun begitu, tergantung konteksnya. Nggak bisa semuanya itu disapu rata utus. Nggak ada terjemahan seperti itu. Jadi kalau misalkan kamu nggak paham terjemahannya seperti apa, sebenarnya kan di interlinear itu kan sudah ada. Apakah di situ gunakan kata send? Kan nggak ada. Di situ menggunakan kata apa? Mengulurkan. Bahkan terjemahan Yahudi pun seperti itu. Jadi kalau misalkan kamu punya terjemahan sendiri ya, saran saya ini saran aja, kau buat kitab sendiri aja.
kitab versi One. Jadi Asik. setiap kata apa namanya Ini- salah itu Ini kamu sarana yang taruh putus semuanya itu asa ini. terjemahannya. Santai aja bro, ini saya belum selesai. Kamu terjemahin aja kata salak itu menjadi mengutus semuanya gitu loh. Bahkan terjemahan yang sering kali kalian pakai yang namanya apa tuh? ILT ya. ILT saja mendukung saya gitu loh. Iya kan? Terus kamu ini kenapa cuma Maliki aja terjemahannya berbeda? Pertanyaan saya cuma itu, kenapa Maliki aja yang punya terjemahan berbeda dari Yahudi, berbeda dari ILT, berbeda dari LAI. Kau pikir orang-orang Yahudi itu nggak pintar apa? Kau pikir orang-orang LAI yang menerjemahkan bahasa itu nggak pintar? Jadi nggak bisa kita menerjemahkan bahasa itu sesuka otak kita gitu loh. Kita nggak bisa lah, nanti jadi salah. Kalimat perfect yang mana, kalimat imperfect yang mana. Jangan kalimat perfect menjadi kalimat imperfect, nanti salah terjemahannya. Jadi rajin-rajin belajar biar pintar. Itu aja sih. Oke kawan-kawan ya, sepertinya sobat kita sudah mulai putus asa. Jadi gini, Demian, kayaknya saya harus mengulang-ulang. Dek, gini, ini kan namanya itu hologos, namanya hologos, ya kan? Namanya hologos. Oh jadi Yesus itu nama, proper name. Yang ini yang harus kau pertanggungjawabkan, apakah hologos itu proper name? Karena di sini dikatakan namanya. Ini nama, ininya, ya. Ini auto itu kata ganti orang ketiga. Namanya hologos. Hologos. Apakah ini proper name atau generic name? Itu kan? Itu. Jadi kau harus ngerti dulu deh. Jadi Yesus itu namanya dua. Oh, namanya Yesus Kristus itu namanya hologos. Hologos. Nah, kalau namanya hologos itu fatal deh. Karena Paulus juga punya hologos. Iya kan? Omong kosong juga diterjemahkan dari hologos tuh. Ada itu di Alkitab itu. Hologos juga diterjemahkan dari omong kosong. Paulus juga punya hologos. Jadi hologos itu ya. Hologos itu bukan sesuatu yang berdiri tanpa arti. Hologos itu ya, itu generic name. Di sini namanya hologos. Jadi Demian harus ngerti. Demian juga punya omong kosong Bang Maliki. Punya dari tadi omong kosong. Nah ini kan kekletai, dipanggil, namanya itu disebut, namanya itu dipanggil. Apa namanya dipanggil? Hologos. Jadi kau harus bisa jelaskan. Kakak Malikil atau kakak laki-laki Malikil, hologos itu memang betul kakak laki-laki. Itu adalah generic name, bukan proper name. Ya. Karena keputusannya, kesimpulannya itu hanya dua. Hologos ini apakah proper name atau generic name? Itu aja Demian. Masalahnya kamu mau membawa saya ke dalam artikuler, anatros, kamu nggak ngerti. Artikel itu membuat suatu kata, benda, nomina yang umum menjadi khusus, itu artikel. Tetapi selain itu, dia punya fungsi. Artikuler fungsinya adalah untuk menyatakan identitas. Nah, kalau kamu belum baca nih, saya coba berbagi ya, supaya kamu juga, ada vitamin lah. Orang-orang Tritunggal ini rata-rata nggak ada vitaminnya. Ini ya, saya coba gini. Atau saya pinjam aja perkataan Ibu Rita Wahyu ya, biar kamu juga ada tahu. Atau nanti kalau kamu bantah ya, kamu bawa referensi yang ini ya, referensinya bahwa Malikil fungsi dari artikel tidak begitu. Nah kayak itu. Kata benda artikuler itu artinya nomina yang memiliki artikel. Itu artikuler artinya nomina yang memiliki artikel. Kalau nomina yang tidak memiliki artikel itu namanya anatros. Nah, kata benda artikuler berfungsi menyatakan identitas. Itu ya, Dek. Jadi apa ya? Saya rasa kalau diskusi ini mau dilanjutkan hanya dengar omong kosong aja, Demian. Ya, kamu nggak bisa bantah ini. Ini kamu harus kasih kesimpulan. Kesimpulannya apa? Konklusinya apa? Hologos itu nama, proper name atau generic name? Karena di sini namanya hologos.
Apa? Hologos itu proper name atau generic name? Kamu harus bisa buat kesimpulan deh. Kalau kamu nggak buat kesimpulan, aduh, percuma saya buang-buang waktu mendengar omong kosongmu. Iya kan Pak Heri? Saya nggak mau meluangkan waktu saya hanya dengar omong kosong demikian. Jadi diskusi yang berbobot lah, yang punya isi. Oke? Silakan. Iya, saya rasa kamu yang nggak pernah belajar bahasa. Kalau artikel itu ada banyak. Dalam bahasa Inggris misalkan, N atau E itu juga adalah artikel. Tapi yang kita bahas ini bukan cuma artikel, tapi definite artikel. Ho itu namanya definite artikel. Cuman kalau dalam interlinear kan cuman ditulis artikel aja, makanya Maliki kan bingung. Nih saya coba besarin layar saya, Bang Os. Coba besarin, biar saya ajarin Maliki itu definite artikel. Definite artikel digunakan sebelum kata benda yang sudah diketahui atau sudah dibahas sebelumnya, atau saat hanya ada satu benda atau orang yang dimaksud. Contohnya nih, kita pakai Alkitab aja, biar kalau pakai penjelasan di sini kan nanti dia bingung gitu. Nah, artikel itu bisa, kalau bahasa Inggris bisa E, bisa N, bisa juga D. Nih, contoh nih, Yohanes 1:1. Yohanes 1:1. Contoh. Pakai bahasa Inggris aja ya. Nah, contohnya seperti ini. In the beginning was the word. Pada mulanya ada firman. And the word was with God. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Nah, jadi kata ho di sini atau kata d di sini itu hanya tujuannya untuk menspesifikkan kata benda yang merujuk kepada ini milik siapa, ini firmannya firman siapa. Seperti yang tadi saya tunjukin penjelasannya. Jadi bukan merubah kata benda itu. Ibaratnya kalau perkataan Maliki ditaruh D, maka perkataan Maliki itu menjadi berbeda gitu dari arti sebelumnya. Jadi nggak seperti itu Bang Maliki. Jadi cuma untuk menspesifikkan saja, dia nggak merubah kata benda itu. Jadi yang dimaksud oleh di hologos ya tetap hologos, nggak berubah dianya, hanya saja dispesifikan. Kayak dekar, kalau motor di mobil ditambah D ya tetap mobil, dia nggak berubah jadi motor, dia nggak berubah jadi Maliki atau kata benda-benda lainnya. Kalau misalkan gelar itu kan udah beda lagi gitu loh. Kita kan ngomongin firman, sedangkan yang tadi di dalam kitab Wahyu yang disebut sebagai sang firman di situ kan karena Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Makanya kan dia disebut sebagai sang firman. Itu tidak menjadikan bahwasanya sang firman itu merujuk kepada Bapa yang berfirman, itu salah sekali. Jadi susah saya jelasin juga Bang Maliki, nggak ngerti penggunaan artikel itu seperti apa ya, susah sih. Silakan. Jadi nggak ada isinya demikian. Yang kita bahas itu logos itu adalah milik yang seperti kau terangkan. Seperti saya memiliki motor bukan saya katamu kan? Saya ingat betul tuh. Jadi logos itu yang ada artikelnya hologos itu berbicara gelar. Kamu tidak membantah saya. Coba kamu bantah hologos di dalam Wahyu itu nama, generic name atau proper name. Coba kamu kasih keterangan yang jelas dong. Coba yang berani dong. Jadi Tritunggal, jangan jadi pengecut. Bosan saya lihat Tritunggal itu muter-muter. Serius. Coba Nyong Ambon bantu Demian. Hologos di dalam Wahyu itu proper name atau generic name? Kasih kesimpulan yang tegas. Coba. Bang Margil, saya tidak punya kapasitas untuk menjelaskan itu. Demian lah yang punya. Coba minta Demian jujur. Nah, minta Demian jujur. Proper name atau generic name? Coba Bang Demian dijawab. Sebutan itu baru muncul di kitab Wahyu. Jadi sebutan sang firman itu kan nanti. Sebelumnya pernah nggak dia disebut sebagai sang firman? Kan belum. Sama kayak saya. Sama kayak Jokowi. Sebelum Jokowi jadi presiden kan dia belum ada gelar presiden. Dia dapat gelar presiden ketika dia jadi presiden. Gini Demian, nggak usah kau berdalih sebelum dan sesudah. Gini, itu hanya alibi kamu. Seperti itu kan nanti baru dia disebut sebagai sang firman. Iya, oke. Intinya menjadi manusia. Intinya hologos itu proper name atau generic name?
Kalau yang tadi nanti disebut kayak generic name. Ah, pintar anak saya. Udah, murah hati lanjut. Sebelumnya udah kan jangan dia sudah disebut nyamabut. sebagai sang firman. Jadi dia adalah firmannya Bapa. Firmannya Bapa itu menjadi manusia, disebut sebagai anak. Kemudian firmannya Bapa ini di dalam kitab Wahyu disebut sebagai sang firman. Jadi konteksnya yang kita bahas ini nggak sesuai dengan apa yang kamu ini kasih dalilnya gitu loh. Kan kita bahas masalah definite, itu kan pembahasannya beda lagi. Kan kau mau menjadikan firman itu kan menjadi gelar kan sejak awal. Faktanya kan enggak. Firman itu menjadi sebutan itu kan nanti gitu loh ketika dia datang. Oke, Demian gini ya. Udah cukup. Gini, Demian, contoh begini ya. Tidak ada di dalam Alkitab contoh kata gini. Ini terlalu banyak saya mengajari Tritunggal ini. Gini, contoh begini. Yohanes 8, firmanku. Yohanes 8 ya, ayatnya ke 51. Contoh ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firmanku, nah, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Oke, ini contoh nih. Yohanes 8:51 nih. Yohanes 8:51. Oke. Amen amen legohimin ean tiston emon logon ya, ton emon logon. Itu loh. Firmanku. Ya, jadi ton ada artikelnya, emon logon, firmanku. Oke. Itu. Jadi ada keterangan firmanku. Nah, yang kita bahas ini kan kamu sudah ngaku tuh. Hologos itu generic name, pintar. Ya, kamu sudah mulai pintar nih. Ya. Karena kamu berkata di awal, hologos itu bukan generic name, Halekil. Ya kayak gitu kan. Nah, sorry, saya agak begitu supaya kamu itu sadar diri dan tahu diri. Itu. Jadi kamu sudah mengakui hologos adalah generic name, tetapi berdalih sebelumnya tidak generik, lalu menjadi generik. Nah, itu kan ada alibi kamu itu enggak apa ya, tidak gentle itu seperti itu. Jadi kalau bodoh ya akuilah bodoh, saya Malik begitu. Kita enggak akan, kamu tidak akan mati mengakui kamu bodoh, enggak akan mati demikian. Gitu. Justru kamu akan menjadi lebih kuat lagi kalau kamu berani gentle. Kalau kamu tidak tahu ya gentle aja tidak tahu. Jadi jangan kamu beralibi sebelumnya tidak disebut, lalu setelahnya disebut, ya kan? Itu konyol menurut saya. Nah, kalau kita fokus kepada Yohanes 1, kan Yohanes 1 begini terjemahannya. Ya, Elai membalikan, ya kan? Nah, kalau kamu sudah tahu bahwa hologos itu adalah generik, nah, kita jadi enak diskusinya, gitu loh. Jadi enak diskusinya. Kenapa enak? Karena tidak akan lagi menganggap hologos itu pribadi. Itu loh, karena sudah generik. Nanti kita cari tahu itu generik kepada siapa. Kayak gitu. Itu tuh. Itu tujuan saya. Nah, di sini NRK en hologos, kai hologos en prostonteon. Nah, saya mau diskusi ini ke lausa akhirnya. Dan theos en hologos. Nah, Elai kan menerjemahkan dibalik nih. Nah, coba kita lihat terjemahan Elai ya. Elai menerjemahkannya terbalik. Nah, saya rasa itu tidak terlalu ini ya. Kalau bahasanya dalam dunia pendidikan itu tidak terlalu berpendidikan. Kalau itu dunia akademis itu tidak terlalu intelek terjemahannya. Kenapa? Karena di situ ya dua kata yang bentuknya nominatif ya. Ya, bedanya hanya satu anatros, satu artikel. Ya, lalu dibalik tidak ada alasan. Padahal secara substansi kata dua-duanya itu generik dan generik. Nah, itu tuh. Saya itu masuknya ke situ tuh. Makanya saya buat kamu untuk mengakui dulu hologos itu adalah generik atau proper name. Nah, karena kamu sudah mengakui, maka sangat mudah untuk menghancurkan kamu. Nah, ini dua kata yang sifatnya, bentuknya, substansi dari dua kata ini sama-sama generik. Sama-sama generik, generic name. Ya. Ini. Jadi di sini kan sorry saya baca Allah ya, karena Elai menerjemahkan Allah. Harusnya Elohim. Harusnya di sini Elohim adalah hologos itu. Ah, itu. Hologos itu. Atau Elohim adalah sang hologos. Harusnya begitu. Tapi kan Elai membalikannya. Elohimnya ditaruh di belakang,
hologosnya taruh di depan. Padahal original teksnya tidak begitu, kawan. Hotheos, kai hotheos, ya, dan Elohim adalah sang firman. Harusnya kan begitu. Kenapa harus dibalik? Ya, contoh kalau untuk membalikan itu biasanya contoh. Ini saya kasih contoh aja ya. Saya jawab sendiri aja karena Demian pasti nggak mampu. Saya bukan mau meremehkan Demian, memang sudah terlihat kapasitasnya. Contoh begini Demian. Jadi anatrous dan artikuler itu bisa dibaca dibalik. Itu ada alasannya. Dasar alasannya, kamu catat ya. Dasar alasannya itu adalah substansi dari kata itu. Jadi substansi dari kata itu yang menjadi alasan dibalik. Contoh begini, ini saya kasih contoh nih. Bukan tanpa contoh ya. Yohanes 4 ayat 24. Ini contoh nih. Biar Demian juga tahu. Elohim itu roh. Oke. Originalnya tertulis begini. Yohanes 4 ayat 24. Saya sengaja aja Demian supaya kamu ngaku. Jadi kalau kamu sudah ngaku ya gampang buat saya untuk menghancurkan itu. Yang agak sulit karena abu-abu, tidak tegas itu. Itu aduh, capek karena untuk membuka topeng orang yang munafik, wah capek kawan. Nih, Yohanes 4:24. Nyong Amun juga catat biar ada asupan gizi juga orang-orang dari Tuhan. Bahan untuk mengkonter itu Bang Malik. Siap. Oke. Jadi contoh kayak gini nih. Ini pneuma hotheos, ini anatrous, ini artikuler. Ini anatrous, ya. Nomina anatrous, ini artikuler. Ya. Dua-duanya itu kata benda. Ini pneuma hotheos, harusnya kan diterjemahkan begini. Sang roh adalah Allah. Sang roh adalah Allah. Kan begitu. Sang roh adalah Allah harusnya. Sang roh adalah Elohim. Tapi di sini dibalik. Kenapa dibalik? Ya, karena ini substansi dari katanya. Oke. Jadi dua nomina ini, dua kata benda, substansi dari katanya itu berbeda. Ini substansi kata adalah generik. Ini substansi kata adalah eksistensi. Itu beda. Ini bukan generik. Ini eksistensi. Ini substansi kata generik. Jadi diterjemahkan ha Elohim, haruah atau roh. Ha Elohim, roh. Dia, Elohim, dia adalah roh. Nah itu alasannya dibalik. Nah, kalau untuk Yohanes 1, itu tidak ada alasan untuk membalik substansi katanya berbeda. Tidak. Substansi katanya itu sama. Ini generik, ini generik. Tidak ada alasan untuk membalikan ini. Anatrous dulu dibaca, baru artikuler dulu dibaca, baru anatrous. Nggak ada alasan. Saya bisa membuktikan ratusan ayat yang diterjemahkan literal seperti ini. Dibaca anatrousnya, lalu artikulernya. Banyak ayatnya. Banyak. Nah, saya mau berdiskusi sampai ke tahap ini, takutnya Demian itu nggak ngerti. Takutnya Demian. Nanti saya kerja lagi untuk menjelaskan. Ini Demian, ini begini, ini begini. Itu capeknya begitu, Pak host saya. Capeknya di situ. Jadi kalau di dalam originalnya, dan Elohim adalah sang firman. Elohim adalah sang firman. Bukan sang firman adalah Elohim. Bukan. Ini terbalik. Hotheos ini nominatif. Kalau di sini theon bisa. Kalau di sini theon berarti kan objek. Kalau theon itu objek, berarti objek ini harus di belakangan untuk menjelaskan subjek dulu. Jadi subjeknya hologos sang firman adalah theon, adalah Elohim. Kalau di sini theon, tapi problemnya di sini adalah subjek. Jadi dua kata ini sama-sama subjek. Ya, sama-sama nominatif, sama-sama substansi katanya adalah generik. Itu sama-sama generik nih. Jadi tidak ada alasan untuk membalikan kosakata ini. Oh, dibaca dulu harus artikuler, baru anatrous. Nggak ada alasannya itu. Tidak ada alasan yang bisa menjelaskan itu. Nah, kalau seperti Yohanes 4 ayat 24 itu ada alasan. Substansi katanya berbeda. Nah itu. Oke, kalau Demian mengerti ya silakan tanggapi. Bang Demian ini bicara. Sebentar Bang, saya tanggapi dulu. Oke. Kalau yang saya pelajari ya, perubahan antara subjek dan objek dalam terjemahan Inggris, Yunani, dan Indonesia itu karena ada perbedaan penggunaan kalimat dalam menentukan subjek dan objek, bukan karena substansi. Jadi kayaknya Malik ini kurang belajar gitu. Kayak yang tadi dia kutip Yohanes 4 ayat 22.
Jadi subjek objeknya itu terbalik sama kayak bahasa Inggris, seperti misalkan myself. Jadi self itu artinya apa? Artinya kan diri. My itu artinya kan ku. Jadi kalau myself, kalau kita terjemahkan menjadi ku diri. Tapi itu terbalik sebenarnya subjek objeknya. Seharusnya diriku. Jadi baik bahasa Inggris maupun bahasa Yunani juga demikian. Jadi dia mempunyai subjek objek yang berbeda. Misalkan seperti saya tunjukin bahasa Yunani dan bahasa terjemahannya. Coba besarin Bang Hos, besarin layar saya. Tolong Demian ke substansinya. Iya, sabar nih. God is a spirit. Tuhan adalah roh. Tapi kalau di grammar Yunani itu subjek objeknya itu terbalik. Makanya di dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia pun sama, bukan karena substansinya ini. Kayaknya kamu kurang belajar gitu loh. Dalam tata bahasa Yunani, bahasa Inggris dan juga bahasa Indonesia itu mempunyai perbedaan grammar. Justru kalau kamu terjemahkan roh adalah Allah, itu yang salah. Karena dalam bahasa kita subjek dulu baru objek. Tapi kalau bahasa Yunani itu kebalik. Objek dulu baru subjek. Kamu ngerti nggak? Kalau nggak ngerti ya sama aja substansi. Apa substansi? Aduh, susah sekali. Itu yang pertama. Kemudian yang boleh kedua. Bang, izin Bang. Oh si Demian dulu. Biar nggak ini. Kan ini dari tadi berdua ya kan. Izin Bang, bentar dikit aja satu aja nih. Ini kalau menurut Anda berdua ya, baik dari Bang Malikil, Wanes sama Bang Dem ini ya kan terhitung. Kalau mengartikan Yohanes 1 angka 3 itu apa ya? Ya, segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Jangan dulu, Dia. Pak. Jangan dulu bergeser, Pak. Ini kita masih tentang firman dan sang firman. Jangan dulu bergeser, Pak. Jangan dulu, kita lagi sedang dari mengedukasi. satunya dulu, Lagi dari sedang satunya. mengedukasi, Pak. Nanti angka 3-nya dari 1 dulu, 2, 3 gitu. Benar, Bro. Lanjut Demian, lanjut. Iya, terus yang kita bahas kan masalah firman itu gelar atau enggak ya. Jadi gelar itu apakah Yesus disebut sebagai sang firman itu sejak kekal? Kan enggak. Yesus disebut sebagai gelar, kan Bayu baru kemudian di kitab Wahyu nanti. Ketika dia datang nanti kan dia disebut sebagai sang firman. Kenapa dia disebut sebagai sang firman? Karena dia kan firman yang menjadi manusia. Kemudian dia disebut sebagai, karena dia firman yang menjadi manusia, makanya disebut sebagai firman. Tapi sebelumnya dia nggak ada dapat gelar firman itu. Kayak contoh yang tadi saya berikan kan, Presiden Jokowi sebelum jadi presiden dia nggak pernah disebut sebagai presiden. Tapi ketika dia jadi presiden dulu baru dia dapat gelar presiden. Karena firman itu dia menjadi manusia, ya firman yang adalah anak ya, bukan bapak ya. Kemudian firman itu yang menjadi manusia itu disebut sebagai sang firman. Bukan cuma sang firman ya, tapi juga di 1 Yohanes 1 ayat 1 disebut sebagai firman yang hidup. Karena Yesus itu adalah firman-Nya Bapa, firman-Nya Allah yang menjadi manusia, bukan Bapa yang jadi manusia. Jadi jelas kamu mau pakai kitab Wahyu bahwa firman itu gelar, sejak kapan firman itu jadi gelar? Pertanyaannya kan gitu. Apakah sejak Yohanes 1 ayat 1 firman itu sudah jadi gelar? Kan enggak, Bro. Jadi jangan cocok logi. Mungkin itu aja, silakan. Oke, kawan kita sudah putus asa sepertinya. Saya Ada argumentasi. sedikit dulu. Masih Saya ada sedikit Heri, dulu. Bang Malikil. Kalau Bang Demian tidak terima sang firman itu gelar, berarti nama, proper name. Masa nama Tuhan Yesus dibilang sang firman? Gak boleh gitu Demian. Ada perbandingannya. Oke, udah bro berarti. Jadi gini Demian ya. Bang Malikil, ntar dulu Bang Malikil. Sebentar Nyong Ambon sebentar. Demian ini nggak ngerti apa-apa diskusi ya, modal nekat. Jadi subjek objek ya. Subjek objek yang kau bilang di sini tidak ada objek Demian. Di sini subjek semua deh. Nah kalau ini subjek semua, bagaimana itu harus diterjemahkan terbalik? Nah kalau ini diterjemahkan sesuai dengan ini, roh adalah theos, roh adalah Elohim, ya, ikan nggak nyambung. Kenapa? Karena substansi dari kata itu, substansi kata. You ngerti nggak substansi kata? Theos substansi katanya itu generic name. Pneuma substansi katanya itu adalah eksistensi. Ini semua subjek, ini tidak ada objek deh. Masalahnya kamu ini ya hanya kayak ini ya, asal bunyi aja kawan. Capek saya diskusi dengan kamu ini, asal bunyi aja. Tidak ada objek di sini. Kalau di sini objek, ya benar. Hotheos, Elohim adalah roh.
Ya, oke, benar. Tapi di sini tidak ada objek. Ini n. Kayaknya kamu ini nggak ngerti apa itu n. Jadi ini noun nominatif. Subjek, nominatif itu subjek. Kalau objek itu namanya akusatif, Demian. Masa hal-hal begitu harus saya ajari kamu sih? Itu bro host. Kalau saya diskusi dengan orang yang nggak ngerti, capeknya di saya. Kenapa? Karena saya itu kerja berulang-ulang kali untuk menjelaskan, menerangkan supaya dia itu mengerti. Capeknya saya, ya kan? Lalu Tritunggal ini kamu nggak ngerti, songong. Padahal dia yang nggak ngerti. Ini tidak ada objek di sini, Dek. Sama di Yohanes 1 ayat 1 ini, Dek. Aduh. Tuh, makanya saya bilang, saya itu nggak akan takut. Orang Tritunggal itu bodoh semua. Orang Tritunggal itu bodoh semua. Ya gini, kan bisa, kan kalian bisa lihat. Nah, gini kayak gini. Ya. Host netral host. Ya, sebentar Pak. Ya, host, Hanya netral ketawa, host. Pak. Ini nih. Theos and hologos. Theos ini nominatif. Hologos pun nominatif. Itu tidak ada akusatif. Ini nominatif semua. Lalu ini substansi katanya Demian, substansi dari kata theos dan substansi dari kata logos itu sama-sama generik, tidak ada eksistensi, sehingga dibolak-balik seperti di Yohanes 4:24. Di Yohanes 4 ayat 24 itu dibalik karena substansi kata. Demian ini dapat gizi ya, dapat imun. Kamu catat, kamu ingat. Cara menjelaskan begitu. Jadi jangan kamu bilang subjek objek, nggak ada objek di sini, Dudung. Semua subjek di sini. Ini subjek semua. Di Yohanes 1 ayat 1 juga subjek semua, tidak ada objek. Theos di klausa terakhir ya, yang saya bahas itu klausa terakhir. Theos ini ya, kalau theon ini kan objek, ya. Ini di klausa terakhir dan theos en hologos. Elai membalikan. Saya tanya apa alasannya dibalik? Alasannya dibalik apa? Kalau alasannya dibalik hanya artikuler dan anatros, itu sangat mudah untuk membantah, kawan. Saya hanya ingatkan, kamu jangan berdalih itu malikil yang dibaca dulu artikuler baru anatros. Jangan berdalih di situ karena sangat mudah untuk membantahnya. Saya hanya kasih tahu aja. Oke? Jadi tidak ada alasan untuk membalik. Di sini untuk dibalikan theos, hologos en theos. Kan terjemahannya hologos en theos. Padahal originalnya theos en hologos. Nih, jadi terjemahannya ini yang salah ya. Mana Yohanes 1 ayat 1. Ya. Ya kan? Elohim adalah firman itu, adalah sang firman. Kan terjemahannya begitu. Elohim adalah sang firman. Padahal originalnya Elohim adalah sang firman. Tapi di sini kan dibalik, firman itu adalah Elohim. Itu dibalik. Itu ada tawar-menawar dalam terjemahan ini. Saya sudah jelaskan, saya sudah terangkan dari morfologinya itu sama-sama subjek. Tidak ada objek Demian. Dan saya sudah jelaskan, terangkan substansi dari katanya itu sama semua Demian. Adalah generic name. Ya, saya sudah kasih perbandingan bahwa subjek dengan substansi yang berbeda, maka akan dilihat seperti apa menerjemahkannya. Saya sudah kasih contoh. Kamu kasih apa dari tadi Demian? Ya. Kamu kasih apa dari tadi? Ya kamu hanya itu sebelumnya begini, ini semua kalau salah yang dijelaskan. Bisa nggak kau diam? Gini Demian, kalau salah yang Ya udah, dijelaskan kamu mending diskusi dengan murah hati aja, karena kamu kau bisa ini harus belum mengerti. kasih ayat Boleh nggak saya pembantahnya. Demian lanjut aja. Entar dulu Bang Demian. Bang Murah Malik hati jangan lanjut kabur aja. dulu. Bang Malik Iya, jangan enggak, kabur saya dulu. dikit Bang aja Malik baru jangan Bang Heri, kabur. dikit aja, saya nggak panjang kok. Sabar. Jadi iya. Jadi gini, saya ndak bilang bahwa di situ ada subjek dan objek. Nih orang kayaknya kurang makan sayur, makanya daya nalarnya itu nggak nyambung itu loh. Dalam bahasa Yunani, subjek di situ dalam bahasa kita dia menjadi objek. Kalau kamu nggak ngerti berarti apa ya? Ini orang kalau lucu sekali. Jadi subjek yang tadi kita bacakan di situ dalam bahasa kita itu menjadi objek. Karena bahasa Inggris dan bahasa Yunani itu perbedaan grammarnya ada. Dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, yang tadi kamu bilang subjek di situ dia menjadi objek dalam bahasa Inggris. Kamu ngerti nggak? Ini orang kok apa ya? Nggak nyambung, malah pede lagi, malah aduh gimana? Sama kayak tadi saya berikan contoh kayak myself. Nah myself
self itu sebagai apa? Sebagai objek. Tapi kalau dia terjemahan ke bahasa Indonesia, maka dia jadi subjek. Kamu ngerti ya? Kalau kamu nggak ngerti penjelasan saya paham, sebentar dulu, Demian. sabar. Bisa sebentar nggak? Dia kebalik kalau kau terjemahin bahasa Inggris, subjek di situ dia menjadi objek, objek di situ dalam bahasa Inggris dia menjadi subjek dalam bahasa kita. Kenapa saya berikan contoh gitu supaya kamu tuh pintar? Soalnya kamu nggak pintar-pintar. Saya nggak bilang di Yohanes 22 itu ada objek di situ, tetapi objek di situ dia menjadi subjek di situ dalam bahasa Yunani, dia menjadi objek dalam bahasa Inggris, dia menjadi objek dalam bahasa Indonesia. Kok nggak nyambung nih orang? Aduh. Ini maksudnya Demian yang Tunggu dijelaskan dulu. Malikil itu Bisa sebentar dulu nggak? susunan dengan terjemahan. Aduh, Itu ini yang dimaksud Malikil tolong dulu. di-mute aja orang ini loh. Bukan Saya arti nggak suka kata. banget sama ini orang. Bukan arti kata, Lah kita sebentar Demian. dulu, kita lagi ngomong terjemahan. Kamu gimana sih? Ini orang udah nggak nyambung malah ngomong lagi. Iya, terjemahannya nggak ada situ Saya subjek selesaikan objek. dulu. Bisa saya selesaikan dulu nggak? Iya. Jadi firman itu tadi Yohanes berapa ya yang tadi dikutip dulu, sabar. Nah, Murah hati kayaknya udah ngerti. Nanti dihadapi Demian ya. besarin lah. Contohnya nih, saya kasih contoh buat kamu biar kamu tuh nggak biar kamu pintar. Kasihlah. Coba bisa. Kasihlah. Nih, God is a spirit. Spirit yang tadi di sini kalau dalam bahasa Yunani itu pada subjek. Kamu ngerti nggak? Tapi dalam bahasa Inggris dia jadi objek. Kalau kamu nggak ngerti ya apa ya? Kamu paham belajar bahasa dulu gitu loh. Kalau kamu nggak pernah belajar bahasa, kamu nggak pernah terjemahin bahasa, ya dungu terus gitu loh. Tadi saya udah kasih contoh simpel-simpel aja. Cuman gitulah orang kalau botolnya minta ampun ya susah. Jadi setiap bahasa itu dia punya perbedaan grammar. Bahasa Yunani, bahasa Inggris kebalik itu bahasanya. Bahasa Yunani itu kebalik, subjek objeknya kebalik. Bahasa Inggris juga gitu kadang-kadang. Contohnya kalau kau belajar bahasa Inggris ada yang namanya pronoun. Pronoun itu artinya kata ganti. Nah, pronoun dalam bahasa Inggris ini kalau kita terjemahan ke dalam bahasa Inggris, bahasa Indonesia maka kebalik. Contoh my hand misalkan, myself, diriku. Kalau terjemahan ke dalam myself itu kalau terjemahan kata per kata dia jadi ku diri. Dia kebalik tuh subjek objeknya. Dia jadi ku diri bukan diriku. Demikian Itu juga kan yang tadi kita bahas. Kau belajar dulu lah, kalau nggak pernah belajar ya susah. Setelah gitu. perubahan bahasa itu Demian dari bahasa original ke Nah, contoh bahasa. sebentar. Contoh nih, ada yang tulis juga my love. Kalau Malik yang terjemahin, maka jadi ku diri. Padahal kebalik tuh. Itu my itu sebagai apa di situ? Nanti kalau bahasa kita dia jadi objek, maka saya mengerti yang dimaksud cintaku Demian. Itu perubahan bahasa Demian. Bukan Saya perubahan mengerti bahasa. maksudmu. Sebentar ya. Itu bukan perubahan bahasa, tapi dalam setiap bahasa kadang-kadang subjek objeknya itu ketukar. Seperti yang tadi di dalam bahasa Yunani dia itu subjek, tapi dalam bahasa Inggris dia jadi objek, dalam bahasa ini dia jadi objek, makanya dalam LA itu ditukar. Karena Iya, yang kau grammar. kutip Emang arti bodoh kali ya. dari perubahan bahasa. Yang kau kutip arti perubahan bahasa. Demian saya mengerti. Kontrol saudara. Entar dulu, gini apa namanya Murati, kalau mau kontrol. Entar dulu Murati, kalau mau bantah pakai data ya, kita bantah pakai data. Iya, Nah, sekarang saya mau silakan. bantah punya Bang Murah Malikil. hati dia otaknya nggak nyampe, jadi malas saya. Nah, bantah pakai data bro. Oke, Nah sekarang saya mau oke. bantah Sepele Bang dia. Malikil pakai data Gurunya ya. Maliki ini Pak. Murati ini gurunya Maliki, jangan gitulah. Nah, Iya, Murah hati guru saya, jangan masalahnya- salah Anda bawa. Masalahnya Murhati dari tadi tidak pakai data. Nah gini teman-teman, saya tidak akan membahas tentang substansi atau bukan, gelar atau bukan, namun saya ingin membahas bahwa apa yang Bang Likir menerjemahkan di Yohanes 1 ayat 1 itu menjadi sang firman, sementara LHI adalah firman, bukan sang firman kan? Nah, mari kita lihat yang benar siapa, apakah Bang Malikil atau LHI. Nah, tentu kami di Tritunggal mengimani dan percaya bahwa LHI dalam hal menerjemahkan itu tidak salah, melainkan tepat. Nah, coba saya di layar besar, host. Ini kita bicara by data aja ya. Iya, silakan. Nah, kebetulan teman-teman, saya sudah download aplikasi Alkitab berbahasa Yunani dari sumbernya Testus Receptus ya. Nah ini. Nah ini Bang Malikil, silakan di protes dulu ya. Benar tidak ini? Apa itu? Yohanes 1 ayat 1. Ya coba baca aja. Enggak
tulisannya, coba benar tidak? Kalau benar saya Ya lanjut ke bacakan, saya nggak bisa terjemahannya. baca. Gimana sih? Karena sini Bang Maliki paling tidak tahu karakter huruf Testus Receptus. Aduh, kan? saya tidak bisa baca dari sini. Gimana sih ini Pak Heri? Gimana orangnya? Itu kecil sekali, nggak bisa baca. Bacakan aja. Kagak kelihatan, Pak. Tidak kelihatan, Kagak kan? Dekatkan kelihatan. dikit lagi. Bisa, Dikit dia lagi, nggak bisa dikit baca lagi. Yunani. Nggak, Yang dia nggak mana? bisa baca Yunani. Dah, Coba, dah, coba. dah, Oh, dah. Yunani, Ayat kasih dekat. satu, Coba. ayat satu nih. Ya, Ayat duanya, iya, iya. ayat duanya. Ya. Ayat duanya. Coba. Dikasih tunjuk jarinya. Baca dari mana? Ini, Bacanya ini, dari ini. mana? Bang, coba ayat Tan, duanya. tan, Ayat tan, duanya. tan, 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 tan. NRK. Ini kan Bang, cocok kan? ayat duanya bang, coba itu udah dihafal bang, itu udah Iya, iya. dihafal. Enggak, itu. Ayat saya duanya. tidak mau ayat keduanya. Saya mau apa namanya? Penegasan bahwa Uji LAI aja bang, bisa baca Iya, nggak? tidak mau Bisa ayat baca nggak? Uji aja bang, Demian. uji, bisa baca nggak? Ya, coba Jangan, ayat jangan. kedua. Saya Saya tidak- baca saya ayat tidak kedua. mau Coba begitu. tunjukin Biar Nah, Demian ayat ini satu aja, juga ayat puas. satu aja. Itu dia Bang, udah Malik, buka satu aja, laptop satu tuh aja. bang, ganti bang. Nggak mau Ganti, Bang. dia. Udah buka laptop Pak tuh, Bang. Heri ini nggak mau ayat kedua. Atau ayat yang lain pertama. acak dah. Ayat Nggak, yang lain nggak, acak. Biar saya mau baca. fokus di ayat satu aja. Saya mau fokus di ayat Nah, satu. itu maksudnya kan Demian mau ngetes. Nah, Aduh, ya udah lanjut silakan, Bang Ambon. Bang Malik baca. Iya, coba tunjukin dari mana bacanya. Ayat 3, ayat Nih. 3. Itu Ayat hologos. satu. Iya, dari mana? Mana yang mau Ini dibaca? ayat satu, ayat satu. Ayat Ini tiga. benar, Coba ini sudah ayat benar tiga, atau ayat salah? Iya, Bang Malik? dituntun, itu pulpennya dituntun, bacanya dari mana? Aduh, minta ampun. Tak. Ini, Bang, ayat 3 ini. bang. Bang, ayat 3 bang. Pelan-pelan, NRK, 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 hologos. Nah, terus kai, terus Terus, lanjut. logos. Nah, terus Lanjut. ya terus pros ton teon kai teos hologos. Nah, terus Oke. Duanya Artinya bang. ini, Bang. Duanya Bentar bang. dulu Bang Demian, bentar dulu. Oh, iya, iya. Bentar dulu Bang Demian. Nah, jadi Itu udah dihafal, Bang Bang. Malik, sudah putus asa bentar dulu. Demian. Poin saya belum nyampe. Jadi Ya, silakan, apa Alkitab poinnya? yang berdasarkan teks dari Testus Receptus ini benar ya Bang Malik ya? Iya, terus kenapa? Oke, nah sekarang kita akan terjemahkan berdasarkan terjemahan yang diterjemahkan oleh Google. Jadi kan tadi Oh, teman-teman sudah mendengar Google. nih, Oh, oke. Ya wes. ya kan? Tadi teman-teman sudah mendengar nih Bang Malikil bernarasi bahwa itu bukan firman melainkan sang firman. Nah, mari kita lihat apa kata Google. Tadi saya sudah apa namanya? Oh, iya. Monggo. Silakan. Nah, saya sudah apa namanya? Mbak Google, apa itu sang firman? Oh ini, iya. ini. Oke. Apa kata Mbak Google? Nah, ini. Nah, Pada Apa? mulanya adalah firman dan firman itu untuk Firman Tuhan dan itu Tuhan adalah firman. Nah, Tuhan saya ingin adalah penekanan firman. kata firman, Bang Malikil. ah, Bahwa Google kan artinya dalam menerjemahkan dia tidak berbohong, dia tidak mengolok-olok Iya, kata, dia iya. tidak improvisasi. iya. Jadi apa yang tertulis di dalam Testus Receptus itulah dia terjemahkan secara otomatis. Iya. Nah, di sini teman-teman Google tidak menerjemahkan itu firman dengan kata sang firman, melainkan firman ya tetap firman. Ah, Itu yang penekanan yang kita mau berikan. Ternyata ah. Bang Malikil dari tadi berdebat sama Bang Demian, Bang Malikil salah. Salahnya di mana? Kan Google sudah menerjemahkan kata firman, bukan sang firman. Poinnya di situ, Bang Malikil. Emang salah Jadi dianya LAI bang. Emang salah. Jadi LAI menerjemahkan dengan kata firman itu udah tepat. Bukan sang LAI firman. menerjemahkan firman itu karena ada artikelnya tuh. Nah, Yohanes makanya masuk mana punya kita bang. makanya Mereka tadi, aja nggak Bang bisa Malikil, terjemahin bang. dengar dulu baik-baik Bang Malikil. Nah, ya, Makanya ya. saya tidak membahas tentang masalah gelar atau bukan gelar, substansi atau bukan Kan substansi. ada artikel ayatnya atau- firman atau itu adalah bukan gelar. artikel. Gimana sih Pak Nyong Ambon? Tidak, maksud saya gini, saya tidak membahas soal itu. Saya menjelaskan tentang bagaimana terjemahan sesungguhnya. Kan begitu. Oke, terjemahan sesungguhnya itu kata Tuhannya di belakang firman atau di depan firman? Enggak, ini kita nggak usah Saya nggak masalah soal itu, Pak Nyong Ambon. Ya, nggak masalah. Berarti kalau Yang begitu, dipermasalahkan. Berarti kalau begitu, Dengar Bang Pak Malikil Nyong harus Ambon. sepakat. Bentar dulu Bang Malikil. Aduh, Berarti parah juga. kalau begitu Bang Malikil harus sepakat bahwa LAI ketika dia menerjemahkan hologos itu dengan kata firman, berarti udah tepat, tidak salah. Ya Kan sudah, ya sudah. Jadi firman itu adalah
Tuhan, bukan Tuhan adalah firman, ya kan? Beda artinya. Menurut Mbak Google bagaimana? Klausa terakhirnya apa? Tuhan Nah, adalah gini, firman gini, Bang atau Malik, sebentar, gini. Nyong Ambon. Menurut Gini, Mbak dulu, Google, saya tidak mau beban ke area itu, Bang Malikil. Yang saya Loh, mau bahas lalu- itu adalah masalah firman dan sang firman. Itu kan awal perdebatannya. ya nggak masalah. Menurut Itu kan Anda awal firman itu perdebatannya. apa? Gini, ketika saya bertanya kepada Bang Malikil tentang hashtag host, menurut Bang Malikil, firman itu atau Tuhan itu bukan Allah itu bukan firman, ya kan? Ah, itu kata host. Nah, Bang Iya. Malikil menyangkal. Bang Malikil mengatakan seperti ini. Allah itu adalah sang firman. Oh, Kan iya. awal diskusi kita dari sini kan. Oh, oke. Nah, terus? Ya, maka dari itu tadi saya coba mencari menurut teks aslinya di Testus Receptus, ternyata LAI benar bahwa firman itu Menurut Mbak Allah itu Google adalah ya. firman. Menurut Mbak Google. Kan kalau Iya, ya. kan gini Google Translate itu menerjemahkan 90% akurasinya. Oh, iya. 90% akurasinya Bang Malikil. Nah, berarti Bang Malikil yang salah. Oke. Nah kan firman di sini kan umum, benar? Umum ya. Kepada manusia juga ada firman, benar? Umum toh? Paham? Nah, saya tidak mau bahas soal itu. Bukan, Bang Malikil. ini- saya masalah ini- bahas firman dan sang firman Bang Malikil. Bukan. Yang saya ingin tegaskan kan yang Anda terjemahkan itu kan anatros. Jadi Google menerjemahkan yang artikuler menjadi anatros. Nah, saya mau jelaskan itu. Masalahnya Pak Heri itu capek di sayanya, nanti jelaskan apa ini bagaimana, ini bagaimana. Bukan. Intinya begini, firman itu gini. Firman itu umum, juga bisa kepada Paulus, juga bisa kepada siapapun. Setuju? Setuju? Firman itu umum, ya, bukan hanya firman. Sang firman pun umum, bisa kepada siapapun. Konteksnya kepada siapapun bisa, kepada manusia. Ngerti Pak Nyong Ambon sampai di situ? Nah, itu ranahnya Demian, Bro. Nah, masalahnya kan Pak Nyong Ambon bahwa Mbak Google, nah itu. Iya, mending besarin saya nih Pak, Bang Haus. Ini apa, ada terjemahannya materi? dari orang-orang yang sekolah. Ngeri kali. Oke, Nih. bagus. Dari Mau siapa tuh terjemahan Demian? dari mana? Semua terjemahan mendukung saya nih. Oke, dari siapa Pertama, tuh? bahasa Inggris. Ah, And the word was God. Dan firman yang tadi theos yang tadi kan di dalam Yunani kan dia apa? Dia kan subjek. ah, Tapi theos di sini dia jadi apa nih dalam bahasa Inggris? jadi apa? Jadi subjek atau objek di situ coba ya. Iya, kamu baca aja. Jadi apa? Nah, jadi apa tuh? Jadi apa? Jadi objek bukan subjek. Jadi lagi. objek sekalipun subjek ya. Iya, itu tata bahasa seperti itu. Ini terjemahan dari ini bahasa Inggris King James. Iya. Bahasa ini King James misalkan nih. In the beginning was the word, and the word was with God, and the word was God. God di sini jadi apa? Dia nggak jadi subjek lagi, dia udah jadi objek di sini. Ini perbedaan bahasa Yunani dan bahasa Inggris. Perbedaan ya. Nah, jadi kalau misalkan kamu nggak pernah sekolah bahasa, nggak pernah belajar bahasa Yunani, ya Keren. kamu nanti salah terjemahannya ini. Kau pikir King James ini keren. orang bodoh apa? Kau pikir orang yang menerjemahkan bahasa ini orang bodoh? Coba kita pakai terjemahannya Yohanes itu. Pada awalnya ada firman, dan firman itu ada bersama Elohim. Dan coba. ILT saja bahkan mendukung saya, dan firman itu adalah Elohim tuh. Putus asa ILT dukung Demian. saya. Jadi bahasa Murah hati Arabnya- mau tanggapi silakan Murah hati karena nggak ada bobotnya. Nah, jadi Saya belajar udah dulu, bilang terjemahan tadi. kamu itu salah. Saya udah bilang ke Demian, dia hanya berpolemik perubahan bahasa itu. Kalau di bahasa kita jadi ada subjek Maliki objeknya nggak pernah belajar katanya. itu, makanya dia salah tadi. Iya, Bang. Dia Betul, nggak Bang belajar Murah itu. hati. Betul. Iya. Jadi Bang Itu yang Bang dikomentarinya Malikil ke itu Malikil. tingkat akurasi Sementara kesalahan itu tinggi, Malikil brother. masih Sementara tadi menjelaskan saya sama Bang Demian udah urutan tunjukkan data susunan tuh masalah kata terjemahannya. dan juga terjemahannya itu yang dimaksud Malikil dulu. Nanti perubahan Masalahnya bahasanya. salah, grammarnya salah loh. Dia Gini, terjemahin itu Demian. grammarnya salah. Demian, kamu nggak usah grammar kalau nggak ngerti. Grammar itu Demian apa? kan sebentar.
Nggak tahu kan dia, nggak tahu kayak dia anak-anak pertama. aja. Demian itu selalu begitu. Gamer Gini, aja dia nggak tahu gimana. gini. Demian kan memposisikan Theo sebagai objek, lalu logo sebagai subjek. Dalam bahasa Inggrisnya, di dalam bahasa kita. Iya. Dalam terjemahan tuh. Dalam terjemahan kan kita itu bahasanya beda, bahasa Yunani, Indonesia, Inggris beda. Nah, gini Demian ya. Sekarang pertanggungjawaban kamu untuk menjelaskan kenapa teosnya dijadikan objek padahal subjek. Kenapa hologos dijadikan subjek? Karena dia subjek. Nah, teos yang adalah subjek, kenapa dijadikan objek? Apa dasarnya? Alasannya apa? Itu yang Karena yang setiap harus bahasa itu berbeda. Kau belajar dulu bahasa. Dudung nggak ngerti ini orang ini. Nah, artinya dalam hal ini parah, besar ya. Demian sudah benar. Saya kasih contoh nih, sebentar ya Bang ya. Nih saya kasih contoh yang simpel aja nih. Jadi dalam semua terjemahan itu mendukung saya. Aduh, semua Tidak ada satu terjemahan terjemahan yang mendukung Maliki. Aduh, Semua Pak. dokter profesor mendukung saya. Ini Kecuali bukan profesornya tentang kali-kali- profesor. Bahkan Google tidak mendukung Bang Malik loh Bang Demian. Jadi gini loh, gini. Bang Maliki, Coba saya mau tanya sebentar boleh nggak? Boleh saya bertanya simpel aja, Bukan. simpel aja. Ini Pertanyaannya bukan simpel soal aja. bunyi-bunyian Demian. Maksud saya gini loh Demian. Kalian harus punya sesuatu yang logik, ya, yang logis untuk menjelaskan. Saya kalau ada yang menerjemahkan ini, yang siapa yang menerjemahkan itu teosnya dijadikan objek padahal subjek. Itu saya pengen tahu alasannya apa. Argumentasinya apa? Itu saya pengen tahu itu aja. Lah itu mereka itu orang-orang yang pakar bahasa Yunani. Mereka bisa bahasa Yunani. Gini. Kamu tanya Alasan kepada yang ditanya, pakar Yunanimu. alasan. Gini, pakar Yunanimu menerjemahkan teos sebagai objek, itu alasannya apa? Argumentasinya apa? Emang kau kapasitasnya apa sih? Lah makanya kamu jangan copy paste sesuatu yang tidak kamu ketahui, Dudung. Nah, tadi kan saya udah jelaskan dalam bahasa. Aduh, parah Saya kali tadi orang kan ini. udah kasih Apa bahkan alasannya? dua ayat. Alasannya apa? Udah Bang Malik. Alasannya Ada apa? perbedaan tata bahasa. Perbedaan tata bahasa itu bukan alasan, Dudung. Loh, itu alasan Aduh. karena setiap bahasa itu berbeda grammarnya, Bahlul. Lah di sini ya bahasanya apa? Grammarnya Kau apa? pikir semua grammar dalam bahasa itu sama, Bang? Udah mulai putus asa dia ini. Nah, nih orang dia pikirnya semua grammar dalam tata bahasa itu sama. Jangankan Yunani, Jadi- bahasa Inggris sama Indonesia aja beda. Iya, jadi apa alasannya? Nah, jadi artinya apa? Dalam bahasa Yunani, subjek di situ dalam bahasa kita itu jadi objek sesuai terjemahan. Yang Apa suruh ya? jadi objek siapa? Lah astaga Siapa? nih orang pakai nanya lagi Tidak ada yang memang begitu bahlul Bang sekali. Malikil. Iya, Setiap gini. bahasa itu Emang Jadi, bahasa jadi bahasa objek. bahasa. Gini, coba. Jadi objek karena urutannya atau karena apa? Bukan karena urutan. Lah, kan lalu karena apa? Karena doktrin. Loh, Gini karena Bang udah Malikin. Gini Bang Malikin. Sebentar. Bilang sebentar saja Demian. jadi Sebentar, objek ini Demian. karena doktrin, begitu. Gini, Ngaku yang aja. dimaksud Bang Malikil yang minta dimaksud ampun. Demian Bang Malikil itu jadi objek kalau Karena diubah menjadi doktrin, bahasa alasannya Inggris. karena doktrin. Enggak, kalau diubah salah. Lalu dimasukkan karena ke apa? bahasa Inggris, perubahan bahasa. Setiap bahasa mempunyai Itu gramatika maksudnya, yang Bang berbeda Malikil. Bang Malikil. Botol, kalau orang botol mana ngerti, Bro. Ini, Bang Malikil you ini mau contoh, bicara contoh. gramatikal, ini tidak mengubah, ini subjek. Lo You ngerti nggak? Lah, Nah, itu kan bahasa berbicara nggak tentang pernah gramatika. diterjemahkan Kalau Bang diganti begitu. kepada bahasa Itu berbicara tentang Inggris, gramatika. Ini itu ya. jadi objek, Kalau itu maksudnya seperti Demian, itu. itu perubahan bahasa. Saya kasih contoh coba satu ya gini. Saya kasih contoh nanti kalian itu jangan salto ya. Kalau salto ku tembak you berdua Kamu ini. tunggu beda, loh. Coba. Ini contoh ya. Ini saya paham benar. Ini saya nggak akan marah dengan orang-orang begini kan terlalu bodoh ya untuk saya marah. Nah, Enggak, putus asa, kamu putus belajar asa. dulu. Bukan. Astaga. Gini. Mulai menyerang, putus Oh asa. enggak. Gini ya. Jangan kaget ya. Jangan salto. Jangan kaget, jangan salto ya. Ku Iya. tembak you berdua kalau kaget ya. Karena udah keterlaluan terus. Ini contoh ya. Ini hal yang sama. Nih. Kitab apa? Ayat berapa? Nggak usah kau tanya kitab, kau nggak ngerti, kau tanya-tanya lagi.
Kayak gini ya. Jangan nipu. Kamu masalahnya nipu masalahnya. Main Oke. nipu-nipu aja. Gini. Silakan Oke. sebut dulu ayatnya. Berapa? Kita pepet berapa? Ini bacanya apa? Dengarlah Kurios. Israel, ya. Dengarlah Israel, Hoteos. Jadi terjemahannya apa? Dengarlah Israel, Tuhan kita itu Allah, benar? Kalimatnya kan beda tuh. Lah iya, ini sama-sama nominatif. Nominatif. Iya, tapi beda Nah. itu kalimatnya. Iya, bedanya di Tergantung mana? kalimat. Bedanya di mana? Bedanya kalau di sini, jadi tidak semua kata dalam kalimat dalam bahasa Yunani itu tidak semuanya berubah. Ada perubahan, ada juga enggak. Sama kayak bahasa Inggris. Iya, itu perubahannya di mana? Nah, kalau kita lihat biasanya kalimat seperti yang tadi kan firman, Allah itu adalah Iya. firman, Allah itu adalah roh. Nah, biasa dalam kalimat seperti itu, tapi kalau kalimat seperti ini enggak. Iya, itu bedanya di mana? Aduh, jangan Kalau jangan salto. bukan gini. Jadi emang tergantung kalimat. Bahasa Yunani itu kadang-kadang dia sama, kadang-kadang dia Gini, beda terjemahannya. Demian, gini ya, kamu mungkin nggak ngerti. Ini kalau akan dibaca, kan di balik logosnya dibaca, yang ada artikelnya toh, yang dibaca dulu toh, baru yang tidak ada artikelnya. Yang dibaca dulu kan di Yohanes 1 ayat 1. Iya, coba Artikel, itu sebentar apa ya? dulu, hei. Sebentar saya terangkan. Dibacakan yang ada artikelnya dulu. Jadi saya mau baca begitu nih. Dengarlah hai Tidak Israel, semua sebentar kalimat bahasa dudung. Yunani subjek objeknya dalam bahasa kita itu terbalik, ada juga Aduh, enggak, ada juga iya. dudung, dengar. Dengarlah hai Israel, Allah itu Tuhan kita. Benar? Dengarlah hai Israel, Allah kan dibaca kayak gini, Yohanes 1 ayat 1 kan dibaca dulu, itu artikulernya kan? Nomin artikuler yang dibaca dulu kan, baru anatros. Nah, ini saya kasih contoh nih. Dengarlah hai Israel, Allah itu Tuhan kita, benar? Iya, tapi tidak Salah. semua kalimatnya. Salto. Gini, saya jelasin. Salah. Saya Salto. jelasin Ayo, sebentar. salto, ayo, Kalau gitu salto. Bang Maliki. Salah. Tolong ya, Yang tolong. benar tolong itu satu-satu Tuhan ngomongnya. Allah kita. Iya. Tuhan Tolong itu satu-satu Theos ngomongnya. kita. Iya, Ya, kan tolong benar begitu satu-satu kan? ngomongnya. Satu-satu aja, satu-satu. Iya, makanya saya bilang kalau you hanya omong-omong nggak usah lah, capek saya bro ngajarin Iya, you berdua di satu-satu sini. aja ngomongnya. Kamu nggak punya ilmu, kamu nggak pernah belajar. Nah, selalu dia yang punya ilmu udah tapi nggak ngerti framing. apa-apa. Framing Dengerin saya, Demian. biar saya kasih kamu pelajaran gratis. Jadi gini, tidak semua kalimat dalam bahasa Tidak Yunani. semua standar ganda lagi. Aduh. Iya, dengerin dulu bisa nggak? Aduh. Aduh. Yang Ambon sudah lihat kualitas kapasitas Demian semua, sudah lihat. Tidak semua dalam bahasa Yunani. Dalam Cabe apetensi Demian bahasa ini. Yunani, subjek objeknya itu terbalik. Demikian juga dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Nah, Inggris cuman makanya sebentar, dengerin dulu. Kamu nggak punya ilmu masalahnya. Diam dulu. Jangan Kalau bahasa kamu punya Inggris, ilmu, kita bahas bahasa Yunani. Kalau kamu punya ilmu, pasti kamu nggak ngawur seperti ini gitu loh. Ya terus. Satu-satu aja ngomongnya, satu-satu Iya. aja, santai. Iya. Dalam bahasa Yunani dan dalam bahasa Inggris tidak semua frasa itu subjek objeknya terbalik. Alasannya dibalik apa coba? Sebentar, saya mau kasih alasannya. Bukan Contohnya, sebentar. santai dulu. Kenapa Bukan nih sebentar, kejang-kejang nih? sebentar. Iya, nggak usah kejang-kejang lah, nggak usah kejang-kejang. Iya, Santai aja. alasannya dibalik apa? Kalau kalimat yang tadi, kalimat keterangan antara orang Israel dan Tuhan, misalkan dengarlah Israel itu kepada umatnya kan, kemudian dengarlah Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Nah, kalimat seperti ini subjek objeknya itu dia tidak terbalik, kecuali kalimat yang seperti yang tadi kita baca. Contoh nih, jadi Allah adalah terbalik. firman, Allah adalah roh. Nah, itu kalimat apa namanya, Allah adalah firman, Allah adalah roh. Itu biasanya Susunannya terbalik jadi kalimatnya dibalik. dalam bahasa Susunannya Yunani. jadi Jadi dibalik. alasannya Subjek dibalik objeknya. apa Demian? Jadi tidak Alasannya tidak gitu, semuanya, Demian. tidak semua kalimatnya. Kayak Malik. Iya, Alasannya kasih dibalik. dong. Kalau Malik Kasih ada alasannya dibalik, penjelasannya, susunannya alasannya apa, dibalik Demian? apa, Jawab. Iya, Demian? satu-satu dulu, satu-satu ngomongnya. Iya, Contohnya iya, kalimat coba. selain daripada Allah adalah firman, Allah adalah roh. Bisa juga begini. Maliki adalah presiden, tapi kalau bahasa Yunaninya presiden adalah Malik, itu kebalik. Oh, Jadi, gitu alasannya. Malikil itu Objeknya kan itu dia- nama Dudung. Aduh nih orang nggak paham ya. Saya Malikil jelasin. itu nama, Saya presiden itu jelasin. gelar. Itu berbicara gini dengerin dulu nih orang, Dudung. udah bahalu, Itu ngomongnya berbicara banyak pula. substansi kata namanya itu namanya. Dengerin dulu, Kau kamu ini nggak tahu apa-apa, kamu nggak diajari punya dari ilmu. tadi. Kalau kamu nggak punya ilmu, bro. Kamu Kalau punya dalam ilmu dari bahasa tadi nggak Yunani, ada yang kau jelaskan. presiden- Perbandinganmu nggak ada. Kalau di dalam bahasa kita kalimat seperti ini,
Maliki adalah presiden, tapi kalau dalam bahasa Yunani presiden adalah Maliki itu kebalik. Tidak semua kalimat bahasa Yunani, tidak semua kalimat bahasa Yunani itu subjek objeknya kebalik, kecuali kalimat seperti tadi kita bahas, misalkan nggak firman nambahin adalah roh. kita di situ-situ Apa namanya? aja, nggak nambahin Firman kita. adalah Allah. Allah adalah firman. Nah, itu kebalik tuh. Itu kalimat seperti itu kebalik grammarnya, tata bahasanya. Nggak ada Paham yang nggak? kebalik, Dudung. Dua-duanya itu generic name. Firman Itu dengan kalimatnya beda, Elohim. Ganti topik Bang Yong. Kalau definisi kata, definisi nomina berbeda arti, tetapi posisi substansi dari Bukan kata itu sama-sama nominalnya, generik. itu kalimatnya ini bahlul sekali, aduh. Makanya kita tanya dari tadi, alasan di Bali apa? Karena Loh, doktrin kalau atau apa? dalam bahasa Yunani, nah makanya kamu dengarin dalam bahasa oke. Yunani, Maliki Ya. adalah bodoh. Tapi kalau dalam bahasa Yunani, bodoh adalah Maliki. Nah, dengarin. Maliki adalah bodoh. Tapi kalau di dalam bahasa Yunani, bodoh adalah Maliki, itu kebalik tuh. Bodoh itu Kebalik, bukan ya. benda, kata benda itu sifat, karakter. Malikil Contoh itu aja, proper contoh. name, itu tidak bisa. Ya kan? Jadi substansi Iya, katanya beda. makanya tadi Aduh, saya bilang, nggak contoh ngerti presiden. apa-apa orang ini ya. Maliki adalah presiden. Maliki adalah presiden. Bahasa Yunaninya kebalik, presiden adalah Maliki. Makanya dalam Iya, Siapa terjemahan bilang? itu berbeda. Siapa bilang presiden adalah Malikil? Ya, Bahasa emang Yunani. kau Coba bukan presiden. kamu kasih Emang kau bukti bukan coba. presiden. Emangnya kau Coba presiden, kamu kau kasih cuma bukti ngayal-ngayal aja. bahwa nama dulu baru generik. Coba kamu kasih bukti dulu. Bukan nama dulu baru genderik, kalau kata Lalu benda, apa dulu? kalimat Lalu seperti apa itu dulu? dalam bahasa Yunani. Lalu apa biasanya dulu? Lalu kebalik. apa dulu? Lalu apa dulu? Coba. Kalimatnya, kalimat seperti itu kebalik dalam bahasa Yunani. Iya, apanya dibalik? Jadi kalau Malikil presiden, contoh Yesus Tuhan itu ditulis dalam Yunani apa? Itu beda kalimatnya. Iya, Yesus Tuhan itu kan proper dengan generiknya. Yesus Tuhan dalam Yunani penulisannya bagaimana? Lah kalau itu nggak bisa, kalimatnya nggak bisa. Jadi Nah, harus kamu kan nggak dua-duanya. tahu apa-apa tapi Jadi sok-sokan. ini dua-duanya adalah kata benda yang menunjukkan kepada satu Ganti saja. topik. Aduh. Sebentar. Jadi kalau Ini kayaknya udah mentok, ganti topik. dua kata benda, sebentar ya, dua kata benda yang merujuk kepada satu oknum itu biasanya dalam kalimat bahasa Yunani itu kebalik, seperti yang tadi kita Kebalik. bahas. Iya, kebaliknya karena Firman. apa? Kebaliknya bagaimana penulisannya? Coba. Nah, emang kalimatnya kalau kalimat begitu Iya, emang kebalik kebalik. itu bagaimana penulisannya, Dudung? Oh ya, contoh nih ya. Ah. Yohanes 4 ayat 24 tadi kan. Iya, kamu bawa ayat saya itu. Sebentar. Roh adalah firman. Dalam bahasa kita bukan roh adalah firman. Karena kata roh di sini menunjukkan apa namanya kalimat daripada Theos itu atau Allah itu. Makanya dalam kalimat kita itu dibalik. Firman, Di mana kata menunjukkan? Allah. Lah ini nggak ngerti orang ini. Iya. Kata Theos di Apa itu itu? kan kalimatnya kan roh adalah Theos kan. Oke. Tapi kalau bahasa kita bukan roh adalah Theos, tapi Theos adalah roh. Itu kebalik. Kalau kalimat Iya. seperti itu pasti kebalik. Atau kalimat yang kamu kutip itu Yohanes 1:1. Allah adalah firman. Dalam bahasa kita itu kebalik. Firman adalah Allah. Jadi semua dalam kalimat seperti itu dua kata benda Iya, yang merujuk alasannya kepada itu satu. dibalik apa? Penjelasannya, argumentasinya apa? Iya, dalam tata bahasa Yunani dua kata benda yang menjelaskan pada subjeknya itu biasanya kalimatnya seperti itu kebalik. Tidak semua frasa. Itu kan atau dua-duanya kalimat. subjek. Alasannya dibalik Betul. apa? Makanya saya bilang seperti itu. Apa? Nah, jadi setiap kalimat, dua kalimat kata benda yang adalah subjek, yang adalah sama, dalam bahasa Yunani, biasanya kalimat subjek yang awal itu dia kebalik dari dia kebalik dalam bahasa kita. Jadi kalau bahasa kita dia jadi Oke. Dalam bahasa kita harus dibalik ya. bahasa kita, Pegang dia omonganmu. jadi Oke, objek, udah. Iya. Sebentar. Dalam bahasa kita dia jadi objek, bahasa Yunaninya jadi subjek. Sebentar. Dengarlah hai Israel, kurios kata benda, hoteos kata benda. Jadi dengarlah Israel, Allah Tuhan kita. Benar? Lah itu beda kalimatnya ini Dungu Woi sekali. Dudung, kau ini memang Dungu pelita sekali, itu. Dungu. Itu beda Kalau itu kalimatnya, benar susutannya. emang Kalau itu dungu benar sekali orang-orang. Dasar kau ini, aduh Nggak parah. terbalik. Kamu itu dungunya minta ampun loh. Itu beda Kamu bilang kalimatnya, Dungu. dibalik. Aduh, minta ampun. Nah, tidak semua kalimat itu kalimatnya beda, bahlul emang bahlul sekali nih orang. Tidak semua Udah, kalimat. ganti topik. Tidak Ganti semua topik. Jadi kalimat framing. yang- Kau Jadi pernah belajar framing bahasa ini. Yunani, emang Udah, bodoh kalian. ganti topik.
ganti topik Bang Yong. Saya malah diskusi sama orang-orang botol kayak gini. Ganti orang botol topik, banget. ganti topik, Jadi- ganti jadi, topik, teman-teman, banyak framing, ganti topik. Gini, teman-teman ya, teman-teman yang di bawah. Cabe Demian. Biarlah teman-teman yang menilai. Sangat Iya, loh. orang bisa siapa menilai yang kok. benar, siapa yang salah, ya kan? Sudah terjadi perdebatan yang betul-betul sangat edukasi Iya. sekali ya. Buat saya itu sangat edukasi sekali. Ah. Nah, biar nanti yang pendengar yang menilai. Karena takutnya kalau diteruskan nanti jadinya saling maki, saling mengatai. Oh, Itu nggak ada. yang ku nggak maksud. ada. Itu yang ku maksud Bang Heri. Jadi diganti topik. Bang Heri mau membahas apa? Bahas yang kalian mengerti lah. Yang kalian belum mengerti nggak usah. Capek kita menjelaskannya. Gini. Nah, emang Kita kau ngerti kasih- apa sih kita- perasaan kita- gak ngerti apa? Oke, aku mau bahas sama Bang Ayong ini. Coba dulu Bang Ayong tunjukkan ke saya terjemahannya firman itu menjadi manusia. Oke, berarti Yohanes 1 ayat 14 ya. Ah. Nah, itu yang kita ulas dulu. Coba Oke. buka, Yohanes buka, 1, buka, bentar buka dulu. datanya. Ya, saya cari dulu dia punya terjemahan baru dulu dalam Iya, Bible iya. dulu. Baru Betul. nanti saya korelasikan di Testus Receptus. Iya, mantep. Coba dulu perhatikan, kita kaji dulu Bang itu. Jamian jangan jangan kemana-mana ini masalahnya kalau masalah gramatikal tuh Bang Jamian jagonya karena dia betul-betul belajar, dia yang sekolah. Emangnya Sekolah Maliki tapi tidak? sekolah tapi tidur di sekolah, nggak tahu apa-apa dia. Tidur bobo dia di Host sekolah. kasih saya di tengah host di layar besar. Taruh host, layar besar host. Taruh di layar besar dia host. Langsung salto deh. Itu saya bilang kan kalau diskusi dengan saya harus siap. Kalau enggak salto kiri, salto kanan kawan. Ini suka buka gua sih. Ini kok muka gue sih? Muka yang diperlihatin. Aduh. Nah, ini, Apa tuh? Yohanes 1 Ensarke. ayat 14 Hmm. berdasarkan Testus Receptus nih. Dibaca aja, Textus silakan. receptus, Textus receptus. Baca aja silakan. Nah, Ya kenapa kan tuh? cocok kan? Nah sekarang saya akan blok ini lalu kita salin Itu apa? Yohanes 1 ayat 14, 14 diterjemahkan menjadi benar. ya kan? Oke. Benar nggak? Nah sekarang kita apa kata Google? Jadi ini Oh, bukan kata balik Google selalu Google andalannya. Ya. Tanya Google. Ya Mbak Google. Karena Google lebih pintar dari Maliki. Bisa saya Demian. kan begitu Bang Maliki, kan begitu. Jadi Iya nggak apa-apa. Apa kata Mbak Google? Coba kasih lihat dulu. Mbak Google. tolong. Kasih lihat. Bang Google terjemahkan apa? Iya. Bang Maliki pegangan. Pegangan, iya. Dari tadi saya pegangan. Salah kalau berkat. Apa tuh? Yohanes 1:14. Apa kata Mbak Google? Coba. Jangan diulang-ulang ya. Cukup satu kali terjemahannya. Iya, tunggu. Karena nggak Iya. cocok diedit Kasih- lagi. Kasih waktu. Gimana? Ini. Kasih waktu dia 5 menit. Kasih waktu 5 menit. Bang Coba. Maliki ini seujung. Iya, nggak apa-apa. Coba. Mbak Google, loh, kenapa ya? Bang Maliki ini. Ya, Mana? mana tuh? Firman Ini kan itu. ini bahasa aslinya, ya kan? Ya. Textus Receptus ya. Septus, ya. Ini terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Itu terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Wah, keren ya. Firman menjadi. Firman itu telah menjadi manusia. dan Iya, keren. menjadi Iya, benar itu. menjadi manusia dalam kita. Iya. Oh, Benar itu, ini Mbak Google. terjemahannya. Itu Google. terjemahannya dari Mbak Google. Benar. Iya. Kan tidak bisa kita pungkiri, teman-teman. Iya. Tidak bisa kita pungkiri bahwa kalau Google menerjemahkan itu akurasinya 95%. Oh, Enggak. oke. Coba Pak Host, saya coba mau terjemahkan dari ini juga dari Google. Sama nggak Google-nya saya dengan Google-nya Iri? Ini jadi adu Google ini ya. Aduh, Google ini jadinya.
Aduh, jadi bodoh semua ini. Ah, coba ini ya. Kemana Demian? Waduh. Kabur. Aduh, nggak mampu dia, agak kasihan ya. seru. Oke, ini nih ya kita salin ya, salin. Ya. Mudah-mudahan sama ya Google-nya saya dengan Google-nya Nyong Ambon. Oke, kita cari ke Yunani. Yunani ke Indonesia. Wih, benar. Firman telah menjadi manusia. Benar loh. Iya benar. Jadi kau tobatlah murah hati, itu menjadi manusia. Benar sama Google ini. Firman menjadi manusia. Tuh. Kai hologos sarki egeneto eskenosen en himin doksan auto doksan hos monogeneus. Benar loh kata Mbak Google tuh. Benar. Tuh, udah Muradi jangan bantah, udah benar itu. Pak Nyong Ambon itu benar. Iya. Bang Oke. Muradi, saya Iya. pikir dari tadi di sini kurang lebih sudah 2 jam ya. Iya. Iya. Tapi saya kasih perbandingan dulu sebentar Pak Nyong Ambon, boleh? Sebentar ya, saya kasih perbandingannya begini. Nggak apa-apa Pak. Ini kita belajar kepada Mbak Google loh. Kan begini, sebelum Iya. Bang Malik kasih perbandingan, saya bernarasi dulu. Artinya gini Bang Malik. Iya. Dengan tidak mengurangi rasa hormat saya kan Bang Malik Nggak ada yang terkurang rasa hormatnya. Entar dulu. Bang Malik ini kan belajar secara otodidak, ya kan? Artinya tidak belajar di sekolah yang Apa bedanya? berbeda dong, ya kan? Pak Nyong Ambon, otodidak itu bukan sesuatu barometer. Gini ya, saya mendebat LAI, gini, saya kasih tahu ya, orang LAI itu sekolah semua. Selalunya begitu. Bukan, orang LAI itu orang sekolah semua. Ketika saya debat pelongo-pelongo, Bambang Norsena itu sekolah, saya debat pelongo-pelongo. Itu kan versinya Bang Malikil. Loh, itu ada videonya kok. Coba di-share ke gua. Bisa diaturkan lagi dengan siapa yang Pak Heri yang andalkan yang sekolah itu siapa? Aturkan dengan Malikin, boleh? Sebenarnya kan Demian udah cukup tuh. Aduh, Demin aja kagak ngerti apa yang dibahas. Mau bilang apa? Demian aja kagak ngerti apa yang dibahas. Karena kan perbedaannya gini, perbedaannya. Jadi perselisihan, Iya. Bang Malikil Sekolah itu bukan menjadi tolak ukur. Sementara Bang Demian dia sekolah. Nah, makanya terjadi perbedaan. Ada semacam kayak gramatikal yang Bang Malikil tidak pahami, tetapi Bang Demian tak pahami karena dia sekolah di sana. Enggak ada. Dia tidak bisa menjelaskan. Dia hanya mengutip kata orang. Ya kayak Nggak contoh ada. tadi masalah DM sama MD, artinya diterangkan, menerangkan, diterangkan. Itu kan gramatikal namanya. Bukan. Gini Pak Nyong Ambon, terjadi tadi. Sebelum itu saya kasih tahu dulu ya. Contoh di Lukas 3 ayat 2. Nah, Lukas 3 juga ini kata egeneto yang diterjemahkan menjadi. Nah, coba kita terjemahkan Google. Mungkin Google-nya jujur atau bagaimana? Oke, coba ya. Karena saya suka dengan Mbak Google ini. Mudah-mudahan Google-nya itu menerjemahkan jujur. Lah, gak jujur Google-nya. Egeneto diterjemahkan datang loh kawan-kawan. Egeneto nih. Parah Google-nya. Hanya memihak dari tunggal ini Google-nya. Gak jujur. Jadi harusnya firman Tuhan menjadi kepada harusnya begini bunyinya. Firman Tuhan menjadi kepada imam besar Hanas. Harusnya kan begitu. Itu artinya Bang Malikil yang salah. Oh, Kan gitu. salah ya. Atau coba kita terjemahkan katanya yang diterjemahkan ini kan. Yang diterjemahkan menjadikan kata ini egeneto. Ya, kita terjemahkan egeneto dari Kalau Yohanes masalah 1:14. Penggalan kata masalah penggalan kata. Oke. Bang Malikin gak usah pakai Google, cukup aja di mana di yang itu yang Bang Malikin buka di Babel HP itu. Bukan, ini Cukup kalau penggalan bukan kata, Bible tapi kan artinya Hub, bukan. Untuk terjemahan sesungguhnya kita tidak bisa memakai penggalan kata menjadi itu terjemahan sesungguhnya, harus dalam satu kalimat. Oh, egeneto telah terjadi. Itu kata Mbak Google. Telah terjadi. Nah, ini egeneto kata Mbak Google. Terus Kalau telah terjadi itu kan bentuknya perfect. Nah, sekarang kita uji Mbak Google-nya ini. Mbak Google ini pintar beneran atau egeneto. perfect yang Bang Malikin maksud itu apa? Oh iya, betul. Auris telah terjadi. Auris itu kan sudah terjadi. Itu Ya. auris. Benar Mbak Google.
telah terjadi. Udah? Nah itu. Jadi saya sih berharap Pak Nyong Ambon ada Tritunggal yang katanya itu sekolah, orang-orang sekolah, ya diatur aja kapan dengan Malikil. Itu sih harapan saya. Karena hampir Bisa, setiap boleh. room Tritunggal, room Katolik saya jabani semua, pada saya eksekusi di rumahnya semua. Telepon Itu anggotanya Ada tuh. telepon dari guru besar itu. Iya. Telepon Kalau Pak cuman Bang Hussein. hanya mengandalkan sekolah, institusi itu nggak jaminan. Kalau sekolah duduk di belakang juga nggak ada gunanya. Apalagi Tidak, dia, Pak Maliki, apalagi dia Pak murah hati. Hmm. Itu kan sekolah memang penting, tapi yang paling penting di sini kan kejujuran. Iya, Ah. jujur. Itu jujur Jujur. yang penting. Pintar Jadi bukan kalau- jaminan. Kalau Bodoh kalau bukan dia pun jaminan, sekolahnya, kejujuran yang penting. kalaupun dia di sekolah itu malah tidur pula gimana itu? Gak tahu apa-apa lagi dia. Percuma dia Nah, bilang sekolah. jadi maka dari itu di mereka Tuhan itu sekolah, kawan. Jadi Tuhan itu harus sekolah supaya pintar. Iya, 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 iya. Iya, itu kan Benar. Tuhan sekolah kan narasi Tritunggal, kawan. Iya, Iya, betul. Tuhan sekolah. Iya kan? Iya, jadi Tuhan Yesus itu harus sekolah menurut Tritunggal supaya pintar. Karena kalau Tuhan tidak sekolah, wah, ngeri, kawan. Aduh, memang Tritunggal ini kopla orang-orang Tritunggal ini. Padahal ayat Alkitab bilang begini loh. Ya, ini saya kasih ayatnya ya. Itu kan banyak orang-orang Tritunggal yang bodoh ya. Bukan banyak, memang semua Tritunggal itu bodoh. Ini ayatnya di sini nih. Saya berani katakan Tritunggal itu semuanya bodoh, nggak ada pintar. Kalau ada Tritunggal pintar, ayo kita diskusi. Ya, Yohanes Kayaknya 7. gini. Coba Kayaknya- Bu Hati. Yohanes 7 ayat 15. Maka heranlah orang-orang Yahudi dan berkata, bagaimana orang ini tuh Yesus yang dimaksudnya. Bagaimana orang ini mempunyai pengetahuan demikian tanpa belajar? Ini dalam Iya. originalnya, ini sekolah. Betul. Jadi maksud mereka Bang Malikil, kita sekolah dulu ke sekolah mereka Host, baru saya mau diakui izin dulu, host. kita Bang pintar. Oh Malikil. ya, oke. Tapi sebelum saya turun saya bisa berbicara ke Bang Malik? Boleh. Silakan, Nanti silakan. diatur lah orang siapa Tritunggal yang mengerti, kita diskusi. Nah, masalahnya gini Bang Malikil, Demian saja yang sekolah, Bang Malikil udah sangkal. Waduh, mengandalkan Demian. Pak Nyong terus Ambon, Nyong. dari tadi Demian kan pelintut-pelintut. Dia berkata di awal, Hologos itu bukan generic name. Saya bawa ayatnya, iya Hologos generic name. Artinya, sekolahnya Demian itu bukan suatu barometer. Begini. Oke, Nah, oke. yang mungkin Kalau yang begitu, bisa memberikan penilaian itu ya kami-kami ini. Nanti saya coba cari yang kedua kan, kalau apabila juga terjadi perbedaan di sana, berarti kan memang yang salah itu Bang Malikil, kan begitu. Nggak apa-apa, Malikil semua salah, nggak apa-apa, supaya Anda puas juga. Kan tadi kita sudah buktikan tadi tentang Hologos menurut Bang Malikil dan menurut RAI. Nah, setelah kita ambil jalan tengahnya, ya kan? Izin dulu Pak Nah, Maliki, Pak Heri. Jadi saya tidak Saya selesai memihak dulu lah Pak Dalbo. siapapun. Saya selesai dulu Pak Ya, Dalbo. saya tidak memihak siapapun. Siap. Artinya Saya percaya, kalau saya kita percaya. melihat, tunggu dulu Pak. Kalau kita melihat dialog tadi, saya rasa Pak Maliki ini sangat apa ya, akademik, menampilkan data, tetapi Demian kan menampilkan terjemahan bahasa Inggris, kan itu kan terjemahan juga. Cuma perbedaannya dia menggunakan bahasa Inggris, bahasa Indonesia terjemahan juga, sedangkan Pak Maliki menampilkan original teks, kan begitu, bukan terjemahan. Nah, dari tadi saya dengan Demian kan menampilkan original teks kan, brother? Brother jangan. Iya, tetapi kita ternyata berbicara diterangkan masuk juga. ke masalah terjemahan, Bang Dalbo yang terhormat. Kan begitu. Jadi ketika Hologos, Bang Malik Nggak apa-apa, Pak Bos. Mereka yang pintar. Nggak apa-apa. kan awal, bentar dulu Bang Malik. Kan awal mulanya Hologos dalam Yohanes 1 ayat 1 itu Bang Malikir menerjemahkan sebagai sang firman. RAI menerjemahkan sebagai firman, tidak ada kata sangnya depannya kan.
Minimal tau gabung. Lalu kita kasih komparasi, kira-kira yang benar mana nih, Bang Malikin atau LAI? Ternyata ketika saya coba salin berdasarkan bahasa aslinya ke translate Google, ternyata benar Firman diterjemahkan Hologos bukan Sang Firman. Berarti kan di sini yang salah Bang Malikil. Iya, Malikil salah. Ya lanjut Pak Nyong Ambon. Nah, Sebenarnya ya, tapi yang saya hanya kasih tahu Pak Nyong Ambon, hologos itu di dalam original teks itu umum. Kan saya sudah bilang, omong kosong juga diterjemahkan dari hologos. Perkataan Paulus juga hologos. Jadi hologos yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia firman itu hanyalah suatu pengkultusan yang tidak terdidik. Oke? Ya, saya nggak mau masuk ke area itu, masuk menguraikan akar kata, karena kan Itu saya fakta. tidak belajar, saya Itu tidak fakta. belajar di situ. Faktanya begini, Saya ya tidak kenapa belajar, saya itu bukan katakan disiplin ilmu pengkultusan saya. Nah, hologos di dalam bahasa Indonesia firman itu adalah pengkultusan yang tidak terdidik. Karena itu di dalam salah. originalnya, Kalau sebentar. seperti itu salah Bang Malikil. Aduh. Jadi omong kosong bisa juga diterjemahkan firman. Enggak, maksudnya gini, itu kan Loh, kesimpulan makanya. yang Anda sampaikan, itu kan kesimpulan. Bukan kesimpulan, karena ada dasar Nyong Ambon. Ada dasar. Omong kosong juga diterjemahkan, ya. Omong kosong diterjemahkan dari hologos. Nah, kalau Anda meletakkan dasar argumentasinya hologos adalah firman, Anda itu kurang jauh mainnya. Karena di dalam original hologos itu umum. Omong kosong juga hologos. Nah, Jangan makanya saya cuman bilang, jangan cuman tadi ngomong Bang Malikil, karena buka saya datanya, disiplin framing ilmu aja. saya bukan ada di sana Bang Malikil, maka saya pilih jalan tengah. Coba apa kita dengarkan kata Google Translate, kan begitu jalan tengahnya. Mbak Google Jadi, pula. Mbak Google. Google Saya- Translate saya akurasinya kan 95% Bang Malikil. Saya juga bisa jadi bahan Google ini kayaknya. Iya host ya. Demian kan tidak murah hati kan tidak punya kapasitas, ya enggak? Aduh, kalaupun saya tidak punya kapasitas, yang penting saya jujur. Kata A, ya, kata B, ya, tidak begitu. Kalau soal jujur, Google itu 100% jujur, 100% ya. Kayak mana mau jujur dibilang Google? tapi kalau Karena soal dia banyak akurasi- korupsi. Dia banyak Kalau korupsi soal Google-nya. akurasi, itu 95%, tidak bisa kita katakan 100%, 95%. Nggak bisa 95% pun nggak bisa, 50% pun nggak bisa Google itu. Nah, kalau umpamanya dia cuma 50%, maka tidak ada orang pakai Google Translate, bro. Kayak contoh, ketika saya di Bangkok baru bicara pakai bahasa sana, ya saya harus pakai Google Translate supaya mereka paham apa yang saya Mungkin bicarakan. Bang Heri kan dari tadi bagi saya nggak masalah Bang Heri mau pendapat apa, cuman bisa nggak Bang Heri membenarkan bahwa hologos itu yang dipakai omong kosong adalah kebenaran? Waduh, saya nggak mau masuk ke ranah itu, saya nggak kuasai. Bingung dia. Ya, Katanya Bingung hologos dia. firman. Saya tidak akan sentuh Nolak barang dia. yang saya tidak akan kuasai, karena sama saja saya menunjukkan kebodohan saya. Kalau saya mau jadi orang yang so tahu lebih bagus, saya Masalahnya dari tadi Bang Heri mengototkan bahwa Demian benar. Firman, dari iya kan, hologos, firman dan makanya hologos. bro Dolphin, jalan tengahnya kita dengar tuh apa kata Google Translate, kan gitu, itu kan adil tuh. Ya oke, saya sepakat. Saya Ya sepakat. kan? Kita dengarkan Google Translate. Berarti Nah, LAI benar. salah. Karena Google Translate kan yang benar. Benar. Gimana? Sepakat nggak? LAI salah jadinya. Nggak LAI usah salah dong, dipakai. masa omong kosong. Nggak usah dipakai. Sedangkan Yang Google mana? bilang firman. Ini kita sedang berbicara Yohanes 1 ayat 1, brother. Bukan, ini masalah kata, bukan Yohanes 1 ayat 1. Ini kan Google Translate itu. Saya nggak mau bahas di luar itu. Saya cuma tadi Google makanya. Translate itu kan saya- mengartikan kata, bukan Bentar, Yohanes 1 Bro ayat Dolphin. 1. Makanya tadi saya bernarasi penekanannya, saya tidak membahas masalah substansi atau bukan substansi, terus gelar Yang atau dibahas bukan apa, gelar. Bro?